Oke, halo selamat siang semua. Apa kabar? Semoga sehat dan profit selalu. Jadi hari ini kita akan menyelenggarakan webinar edukasi dengan Bapak Muhammad Fattah Al-Falah, being CTA, jadi retail analyst dari PT RHB Sekuritas Indonesia. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu ya, kalau pembahasan saham di sini sifatnya hanya referensi atau bahan pertimbangan. Jadi bukan perintah beli atau jual, karena keuntungan dan kerugian itu menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Muhammad Fattah adalah seorang investor yang telah berkecimpung di pasar modal selama lebih dari 7 tahun dengan sertifikasi resmi dari CTA atau Certified Technical Analyst dan RSA atau Register Securities Analyst. Selama perjalanan tersebut, Bapak Muhammad Fattah mendalami analisis teknikal, riset ekuitas, dan mengambil keputusan investasi berbasis data serta pergerakan pasar. Selain itu, beliau juga aktif sebagai pembimbing di bidang konsultasi dan properti dengan fokus pada strategi pertumbuhan dan efisiensi operasional. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan belajar hari ini sama Mas Muhammad Fattah dari RHB Sekuritas. Oke, silakan ya, waktu dan tempat saya persilakan Mas Fattah. Alright, siap. Thank you Berita. Dan juga selamat siang Bapak Ibu semua, teman-teman yang sudah join di edukasi hari ini bersama saya dan juga Berita. Saya coba izin share screen terlebih dahulu. Iya. Alright, so hari ini kita akan membahas satu materi menurut saya cukup menarik dan sekarang paling sering saya pakai pada saat melakukan technical analysis, yaitu adalah indikator analysis. Nah, karena kadang-kadang kita memang sudah banyak nih ilmunya di YouTube ataupun di platform manapun, tetapi kita masih suka lupa nih cara pakainya atau titik terbaik untuk pakai indikatornya, seperti itu kan. So that's why judul ini yang saya ambil di hari ini. Dan juga perkenalkan Bapak Ibu semua dan teman-teman, nama saya Muhammad Fattah Al-Falah. Saya dari RHB Sekuritas Indonesia as a retail analyst. Dan kalau bicara tentang background saya ini adalah lulusan dari teknik industri dari University Teknologi Malaysia. Nah, memang agak crossing nih dari teknik terjun ke dunia pasar modal seperti itu kan. Tapi hal ini dimulai pada saat kurang lebih tahun 2017-2018 waktu awal masuk kuliah. Itu orang tua mengenalkan tentang dunia pasar modal yang akhirnya saya justru passionnya besar sekali di pasar modal. Dan langsung terjun pada saat itu. Kalau tidak salah saham pertama saya itu ada di sektor manufaktur ya. Seperti itu. So, itu menjadi awal mula dan akhirnya banyak sekali ngulik tentang cara-cara analisa baik itu fundamental maupun teknikal yang akhirnya saya menemukan satu teknik analisa tersendiri yang bisa mendapatkan win rate yang menurut saya sudah cukup seperti itu. Nah, untuk dunia profesionalnya saya ada certified, jadi tahun 2024 Certified Technical Analyst by CSA Institute, dan juga di tahun 2023 ada RSA ini, ada Regular Securities Analyst di tahun 2023 yang kalau RSA ini lebih berbicara tentang fundamental things-nya, bisnisnya seperti itu, terus juga laporan keuangan dan yang lain-lainnya itu ada di Regular Securities Analyst. So, tanpa berlama-lama kita akan masuk mulai ke materinya ya, Bu Rita dan juga Bapak Ibu serta teman-teman semua. So, kita start dari yang awal. Kalau ngomongin tentang dunia analisis teknikal, pasti kita nggak jauh-jauh nih yang namanya candlestick, hijau merah. Tetapi ternyata analisis teknikal itu ada dua. Jadi ada yang tradisional di sini. Kalau kita ngomongin tentang support resistance yang horizontal, di sini saya gambarkan seperti warna hijau, seperti itu ya, resistance. Ada support di bawahnya, atau ngomongin chart pattern seperti itu. Dan yang lain-lainnya itu masuk dalam analisis teknikal klasik seperti itu. Dan yang kita hari ini bahas, kita akan bahas tentang analisa teknikal modern, ngomongin tentang indikator. Ada indikator momentum, indikator volatility, indikator volume, indikator trend following, dan yang lain-lainnya. Disitulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kira-kira mana yang lebih menguntungkan? Dua-duanya sama-sama menguntungkan. Tinggal disesuaikan dengan cara analisa yang masing-masing. Kalau support resist itu pasti sudah banyak yang pakai. Ini pun juga sudah banyak yang pakai. Tapi kita akan lebih mendalam lagi nih terkait tentang analisa technical modern. Nah, kalau kita start di sini ya, technical analysis di klasik, basic teori, ada Dow Jones teori. Nah, tadi ya untuk sempat di awal kita membicarakan tentang CTA
ya, Certified Technical Analyst itu ada pembahasan tentang Dow Jones Theory, ada 6 teorinya seperti itu. Ada chart introduction, support resist, trend line, reversal pattern, continuation pattern. Nah, mungkin yang sebelumnya juga join di eventnya dari IIE ini bersama Mas Ilham juga ya, kalau tidak salah dari RHB Sekuritas Indonesia, itu membahas tentang Fibonacci waktu itu ya. Itu masuk dalam technical analysis klasik. Nah, tetapi di hari ini kita ngomonginnya technical analysis modern, membahas tentang indicators, tapi tidak semua indicators. This is only indicators yang saya pakai untuk melakukan analisis, dan secara win rate it's already good ya, more than 50%. I think it's already good for now, seperti itu. And then kita akan masuk ke modern technical analysis. Ini ada indicators, ada 5 di sini. Ada momentum yang pertama, lalu trend following, and then volume, volatility, dan juga full set. Nah, kalau kita ngomongin tentang momentum, ini ada 2 yang biasa saya pakai, adalah stokastik dan juga RSI. Meskipun banyak sekali, nanti ada lebih detailnya lagi. Terus trend following ada moving average dan juga MACD. Lalu volume ada OBF atau on balance volume. And then volatility, nah ini akan kita bahas lebih detail nanti nih tentang Bollinger Band. Terus juga ada ATR atau average trading range, dan juga yang terakhir ada full set, Bill Williams dan juga Tom DeMark. Actually untuk yang bagian full set ini jarang banget saya pakai nih untuk Bill Williams dan juga Tom DeMark, karena memang itu lebih spesifik, lebih dalam lagi. Dan reasonnya kenapa jarang dipakai, karena most of us itu lebih banyak pakai yang tadi stokastik, moving average, OBF, Bollinger Band. Jadi kalau kita punya satu pemikiran hal yang sama, misalnya stokastik kasih sinyal untuk buy seperti itu, maka semua orang akan berpikiran hal yang sama, akan buy juga. Jadi bisa lebih valid lagi seperti itu. So that's the reason kenapa yang full set ini kita geser dulu. Meskipun ada secara keilmuannya, tetapi kita akan fokus pada momentum, trend following, dan juga nanti volatility kita bahas juga. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di modern technical analysis yang alternatif ini ada 3 macam. Kalau tadi secara indicators itu ada 5 macam, ada 5 jenis. Di sini ada 3 jenis nih untuk yang alternatif. Jadi ada yang technical indicators, technical overlays, dan juga market breadth. Jadi technical indicators dibagi stokastik, RSI, MACD, dan juga MFI. Overlays dibagi moving average, Bollinger Band, Ichimoku, Kinko-hyo. Mungkin ada yang pakai juga nih dari teman-teman dan Bapak Ibu semua pakai Ichimoku, dan juga market breadth. Itu ada advanced decline ratio dan juga new 52 weeks high. Ini lumayan paling sering dipakai nih untuk new 52 weeks high, tetapi saya sendiri kurang pakai untuk yang new 52 weeks high. Saya lebih fokus pada indicators dan juga overlays. Tapi apa sih bedanya indicators dan juga overlays seperti itu kan? Ini namanya tadi ada trend following, ada yang lain. Sebenarnya technical indicators dan overlay itu hanya beda di penempatannya saja. Jadi kalau overlaying indicators ini indikator yang ditempatkan sama dengan atau same dengan harga, karena menggunakan skala yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini overlaying itu di bagian atas nih, ini moving average yang garis warna hijau dan yang garis warna merah ini kan langsung nempel ke harganya seperti itu. So itu yang disebut dengan overlaying indicators. Sedangkan kalau yang indicator saja ini yang ditempatkannya berbeda atau nggak nempel ke harganya. Jadi di bawah sini ya, di sini contohnya ada stokastik yang saya pakai. Jadi itu bedanya nih antara overlay indicators, dia itu nempel langsung di harganya, tetapi kalau indicator saja itu dia terpisah, tapi tetap pergerakannya nanti akan sesuai dengan harganya, seperti itu ya. Itu untuk bedanya antara overlaying dan juga yang indicators biasa. Nah, kita akan mulai masuk nih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita akan masuk ke bagian yang pertama, ada momentum indicators. Dan juga nanti saya akan ada kuis juga buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Akan ada satu practice, kalau bisa menjawab, siapa yang cepat duluan boleh langsung jawab di kolom chatnya ya. Wajib itu. Seperti itu, oke? Yang pertama kita membahas tentang momentum indicators. Ini lebih dalam lagi. Di momentum indicators itu ada oscillators, dan ada Elders Force Index, ada momentum, ada rate of change, dan juga ada Kyrie. Nah, untuk hari ini kita akan fokusnya itu terhadap yang pertama di oscillatornya, dan fokusnya itu di stokastik dan juga RSI. Bedanya stokastik dan RSI itu apa, cara penggunaannya seperti apa, lebih spesifiknya ntar kita di 2 itu, Williams Percentage R dan juga Commodity Channel Index, itu kita simpan terlebih dahulu seperti itu ya, karena ini juga kita melihat
akan panjang, cukup panjang untuk penjelasannya. Nah, itu untuk yang pertama, kita ada stokastik dan juga RSI, di mana untuk momentum indicator sendiri, ini cara penggunaannya cukup berbeda. Ya, momentum indicators dalam daily chart membaca pergerakan minor trend, sedangkan weekly chartnya dia itu membaca untuk secondary trend. Kalau kita ngomongin trend, mungkin boleh dijawab, kira-kira ada apa aja? Ada 3, ada minor trend, ada secondary, dan juga ada major trend. Jadi tren yang besar, yang major seperti itu, lalu tren yang tengah-tengah, dan juga yang terakhir ada minor trend. Nah, di momentum indicators yang daily chart itu untuk membacanya minor, sedangkan yang weekly chart untuk membacanya secondary. Nah, kalau kita lihat seperti ini kurang lebih, kita langsung pakai ke ininya saja. Alright, jadi kita matikan dulu. Kita lihat ada stokastik, ada RSI, ada 2 di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk daily, tadi kan kita untuk membaca minor trend. Jadi kalau kita lihat sekarang stokastik, let's say kita pakai stokastik ya dulu ya. Stokastik ini sudah di area atas. Nanti ada penjelasannya juga. Di sini ada dead cross juga. Dead cross itu apa? Nanti kita bahas juga seperti itu kan sebelumnya. Nah, secara daily chart ternyata saham di sini ada contohnya BKSL, ini sudah dalam kondisi dead cross atau garis birunya menembus ke bawah garis oranye seperti itu. Nah, kalau dead cross itu menandakan apa? Menandakan adanya signal negatif untuk suatu saham ataupun instrumen yang lain seperti itu ya. Nah, daily-nya dia kasih tahu bahwa ada signal negatif. Berarti itu untuk minor trend. Tetapi untuk secondary trend ternyata dia baru, kalau kita lihat di sini garis birunya menembus ke atas garis oranye, which is itu adalah golden cross. Golden cross itu signal positif. Berarti secara secondary trend atau trend yang tengah-tengah, saham BKSL di sini ya contohnya seperti itu, ini trennya adalah memberikan signal positif, berarti ada potensi untuk melanjutkan kenaikan seperti itu. Itu untuk contohnya, ini adalah saham BKSL. Nah, itu untuk sedikit contohnya, kita membaca daily chart untuk minor trend, weekly chart untuk secondary trend. Nah, selanjutnya kita mulai spesifik nih, masuk ke stokastik. Nah, untuk stokastik osilator sendiri, ini adalah indikator momentum, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Indikator momentum itu indikator yang memberikan signal untuk kita, karena dia nanti masuk dalam leading indicator. Jadi indikatornya itu lebih dulu daripada harganya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ada leading dan juga ada lagging indicator. Leading yang lebih dulu, lagging yang tunggu sampai harganya closing seperti itu, baru dia nanti akan bergerak. Sedangkan stokastik termasuk momentum indicator termasuk ke dalam leading indicator. Nah, stokastik sendiri ini ditemukan oleh George C. Lane pada tahun 1950-an, di mana indikator ini membantu kita untuk mengetahui market itu sedang dalam kondisi jenuh beli atau overbought, atau juga nanti ada jenuh jual. Di sini adalah oversold. Ini akan mengidentifikasi potensi reversal harga. Jadi kita itu melihat saham ini nanti sudah masuk ke dalam jenuh belikah atau masih dalam jenuh jual seperti itu. Nah, stokastik osilator terdiri dari dua garis, ada persen K dan juga ada persen D. Dimana kalau persen K tadi contohnya itu garis yang warna biru ya, sedangkan kalau misalnya persen D itu garis yang warna oranye. Nah, seperti itu. Nanti spesifiknya kita lihat di trading view. Terus selanjutnya, cara menggunakan stochastic indicators ini ada 2. Jadi ada crossover namanya. Yang kedua ada overbought atau oversold, jenuh beli ataupun jenuh jual. Nah, kalau kita lihat di sini, ini secara teoriticalnya dulu ya, bullish crossover atau kita bilangnya golden cross. Nama lainnya dari bullish crossover adalah golden cross. Golden cross ini ketika persen K memotong ke atas persen D, atau garis yang warna biru tadi ya gini, ini memotong ke atas garis oranye. Jadi contohnya nanti seperti ini. Misalnya ini ada garis oranye di sini, set gitu ya. Ada seperti ini. Nah, garis birunya itu memotong ke atas. Jadi dari bawah dia memotong ke atas. Ini yang disebut dengan golden cross stochastic seperti itu. Lalu ada bearish crossover atau dead cross ketika persen K atau garis biru memotong ke bawah persen D, memotong ke bawah garis oranye. Jadi ketika misalnya di sini ada garis biru dulu ya, garis oranye lagi, misalnya di sini seperti itu, lalu nanti ini ada garis birunya atau persen K-nya memotong ke bawah. Nah, ini yang disebut dengan dead cross atau adanya sinyal jual untuk saham
tersebut atau instrumen tersebut, seperti itu. Itu yang pertama, ada crossover nih. Bullish crossover artinya golden cross, garis biru menembus ke atas garis oranye, sedangkan bearish crossover itu dead cross ketika garis biru menembus ke bawah garis oranye. Yang kedua ada overbought and then oversold. Jadi ketika dia jenuh beli dan juga jenuh jual. Saat harganya itu di atas 80 atau titik 80 stokastik, dia itu yang disebut dengan overbought atau jenuh jual. Ini ada potensi koreksi. Sedangkan kalau dia oversold di bawah 20, di bawah nilai stokastik 20, itu yang disebut dengan oversold, ada potensi rebound dari turun menjadi naik, seperti itu. Nah, kita akan melihat contohnya untuk stokastik. Nah, inilah contohnya ya. Jadi bearish crossover, kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini bisa lihat, bullish crossover itu di sini ketika garis birunya ini menembus ke atas garis oranye. Nah, ini ada di sebelah sini. Kita lihat juga harga sahamnya mengalami kenaikan ya. Ini ada contohnya di BSDE tanggal 17 Juli waktu itu. And then ada bearish crossover juga di sini ketika garis birunya menembus ke bawah garis oranye. Ini dia, kita bisa lihat juga ada penurunan harga setelah itu. Lalu ada kondisi di atas 80, ini adalah overbought ya. Di sini ada titik sebenarnya 80 nih di sini ya. And then di sini ada 20. Nah, ini adalah area bawah ini oversold, yang di atas ini adalah overbought, seperti itu. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Kita coba lihat contohnya di satu saham. Mungkin boleh ditulis kira-kira saham apa nih yang mau dilihat secara stokastiknya di kolom chat. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin dicek. Wow, langsung. Sebanyak ya? nih. Pada Banyak nanya nih. wifi, cuan, brand, waduh. Wow, Oke. langsung ya PTRO sudah. Oke, kita coba lihat, kita ambil satu dulu nih yang kemarin lagi rame. Di sini ada yang sebut PTRO-nya. Oh, ada wifi. Oke, kita Oke, PTRO wifi. dulu deh ya. Oh iya. Alright. Kita coba cek PTRO-nya. PTRO di sini ya. Kita ngambil daily. Nah, kalau kita lihat di sini contoh ya. Ini PTRO, di sini ada titik 20-nya kalau saya gambarkan ya. Ini adalah titik 20-nya kurang lebih di sini. Lalu titik 80-nya di sini, seperti itu. Nah, kalau kita lihat PTRO sekarang, dia ini ada kemarin baru yang disebut dengan apa nih? Boleh tulis di kolom chat nih. Garis birunya menembus ke atas garis oranye. Ah, boleh ditulis di kolom chat. Apakah golden cross atau dead cross? Alright, langsung nih dijawab. GC golden cross semua. That's it, that's good. Ya, seperti itu. Terus kalau kita lihat juga berarti dia sudah sempat dead cross nih. Sebelumnya di sini ada dead cross di atas, lalu turun ke bawah, dan kita bisa lihat juga pergerakan harga sahamnya ini pun mengalami penurunan seperti itu, bahkan sampai reboundnya di sini ya. Kalau kita tarik garis dia di sini, kita tarik garis lurus, kita pakai ini saja biar lurus ya, karena gambarnya pakai mouse. Alright, kita tarik di sini garis lurus, kita bisa lihat ketika dia ada golden cross, maka di situ langsung mengalami kenaikan harga sahamnya, meskipun ini kemarin memang ada MSCI isunya. Kalau kita tarik lagi ke belakangnya, misalnya di sini ada golden cross ya. Di sebelah sini kita bisa lihat juga kenaikan harganya pun setelah itu ada kenaikan harganya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh singkat untuk melihat daripada stokastik itu sendiri. Alright. Sip. Oh, ini ada langsung bertanya, apakah ada kombinasi dengan indikator lain? Kita akan bahas nanti di akhir ya. Kita satu-satu dulu, momentum, trend following, volatility, baru nanti kita akan melihat indikator-indikator apa aja yang bisa di-combine nih. Sudah seperti itu ya. Betul sekali ya, ini ya, tidak seteoritis itu, betul sekali. Kita akan lanjut dulu. Ini untuk yang pertama, untuk stokastik. Nah, ini masih satu nih. Kita masih ada yang lainnya. Kita akan masuk ke dalam trend following indicators. Tadi momentum indicators, kita akan masuk ke dalam trend following. RSI nanti kita sekalian praktek pada saat penggunaannya, seperti itu ya. Alright, kita akan masuk dulu ke trend following indicators, di mana trend following indicators ini dibagi 4. Jadi ada average, and then ada channel, ada multiple lines, and then ada parabolic SAR. Nah, kalau kita lihat di sini untuk average sendiri, kita tahu ada moving average, itu sudah pasti, dan moving average dibagi 3, and then ada moving average convergent divergent MACD. Lalu di channel ada envelope, ada downtrend channel, dan di multiple lines ada Ichimoku Kinko, Aron Index, ada DMI, Directional Movement Index, seperti itu. Nah, ini untuk jenis-jenis dari trend following indicators. Kalau kita lihat di mana trend following indicators, bedanya ketika dia daily chart itu untuk membaca pergerakan secondary trend atau trend tengah-tengah.
Sedangkan weekly-nya untuk membaca primary trend atau major trend, tren utamanya seperti itu. Jadi kalau tadi di momentum daily-nya untuk membaca minor, weekly-nya untuk membaca secondary, sedangkan di trend following, daily-nya itu untuk membaca secondary dulu, weekly-nya baru membaca trend secara primary seperti itu. Jadi beda nih, momentum indicators memang dia lebih dulu dibandingkan dengan trend following. Trend following ini bersifat lagging indicators atau indicatorsnya agak nanti gitu ya untuk resultnya seperti itu. Alright, siap. Kita akan masuk, ini ada moving average ya. Jadi untuk moving average sendiri ini adalah indikator di mana trend ini adalah indikator trend following yang digunakan untuk menghaluskan pergerakan harga. Kita tahu harga kan naik turunnya cukup tinggi, cukup cepat. Nah, moving average ini adalah garis yang akan menghaluskan pergerakan harga itu sendiri, dan ini bisa mengidentifikasi arah tren dan memberikan level support atau resistance secara dinamis atau dinamik seperti itu. Ada beberapa hal di sini ya, moving average ini cukup banyak yang kita bisa bahas. Di mana untuk moving average sendiri sebenarnya terbagi 3. Ada simple moving average, ada exponential moving average, dan juga ada weighted moving average seperti itu. Karakteristiknya berbeda-beda. Simple moving average ini adalah rata-rata biasa saja. Misalnya ada 5 hari ke belakang, 10, 20, 30, 40, 50 dibagi 5 seperti itu. Itu hasil dari simple moving average, di mana kegunaannya memang dia lebih stable, lebih stabil, dan cocok untuk tren panjang. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini dan teman-teman semua ada yang bekerja seperti itu tapi tetap ingin beli saham ya. Nah, kita bisa cocok nih pakai SMA, pakai simple moving average. Kita bisa lebih ke swing trading, atau misalnya kita beli sahamnya untuk 2 minggu atau 1 bulan seperti itu. Nah, ini lebih cocok menggunakan SMA. Nah, untuk EMA dia lebih responsif dan juga ada bobot tambahan secara perhitungannya untuk di harga yang terbaru. Bisa tadi 10, 20, 30, 40, 50 bagi 5. Tapi bedanya untuk yang 40 dan 50 atau harga 2 terakhir itu akan dilebihkan bobotnya, sehingga EMA ini atau exponential moving average ini cocok untuk kita cari entry cepat seperti itu. Dan juga weighted moving average ini adalah bobotnya bervariasi. Bisa jadi dia tadi kalau 10, 20, 30, 40, 50, mungkin di 20-nya, di 40-nya diberikan bobot yang lebih seperti itu. Ya akhirnya ini memang untuk lebih akurat untuk jangka yang lebih pendek untuk weighted moving average. Tetapi hari ini kita akan bahasnya lebih banyak ke simple moving average seperti itu. Lalu kalau kita lihat di sini ada periodenya. Moving average ini kan rata-rata ya, rata-rata pergerakan harga. Jadi kalau kita ngomongin MA5 berarti rata-rata 5 hari ke belakang. MA20 berarti rata-rata 20 hari ke belakang atau 1 bulan. MA50 2 bulan lebih. MA100 setengah tahun seperti itu. MA200 ini 1 tahun atau acuan tren utama. Nah, ini juga ada hal yang menariknya dari MA200. MA200 ini biasa digunakan untuk fund-fund asing ataupun fund-fund besar ya, pada saat melihat pergerakan suatu harga. Jadi kalau misalnya suatu harga saham itu sudah menembus ke bawah MA200, ini biasanya akan sedikit menjadi pertimbangan lagi nih, apakah kita mau entry atau enggak untuk sahamnya, seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan berapa lama kita ingin menyimpan saham tersebut. Kalau misalnya kita ingin melihat jangka panjang, ya kita coba lihat MA200-nya seperti itu. Tapi kalau kita mau lihat jangka yang lebih pendek untuk harian, untuk day trade, kita bisa melihat di MA5-nya untuk 1 minggu saja, seperti itu ya. Lalu untuk sinyalnya di sini, nah di sini sinyalnya ada yang menarik ya. Jadi ketika harga menembus MA dari bawah, jadi misalnya ini ada garis, ini ada, kita ambil yang garis merah contohnya di sini ya. Jadi ketika harga itu menembus ke atas garis merah, maka dia itu adalah sinyal beli. Harganya menembus ke bawah garis merah, ini berarti dia sinyal jual. MA-nya mulai naik dan menyebar, itu ada tren menguat. MA-nya saling bersilangan, ada potensi perubahan tren. Nah, ini kita akan bahas nih setelah ini. Oke? Ini untuk pengenalan terlebih dahulu tentang moving average. Kita akan mulai ke praktikalnya. Nah, tapi di sini caranya dulu ya. Nah, untuk caranya sendiri, MA sama kayak tadi di stokastik, ada golden cross, ada dead cross. Nah, bedanya golden cross di MA adalah ketika MA yang lebih kecil itu menembus ke atas MA yang lebih besar.
Nah, contohnya di sini MA lebih kecil adalah MA5 dan MA yang lebih besar adalah MA20 seperti itu. MA5 garis yang berwarna oranye, MA20 garis yang berwarna hijau seperti itu. Jadi kita bisa lihat nih MA5-nya ketika dia menembus ke atas MA20 maka disebut dengan golden cross, dan memang ini kalau kita lihat ada pergerakan saham lanjutan kenaikannya seperti itu. Dan juga di sini kalau kita lihat ketika MA5-nya menembus ke bawah MA20 atau garis oranye yang menembus ke bawah garis hijau seperti itu, ini mengindikasikan adanya dead cross atau sinyal negatif untuk moving average sendiri itu. Nah, kita bisa lihat juga selanjutnya memang dia mengalami penurunan yang cukup dalam. Ini untuk crossover dulu yang pertama. Nanti untuk Q&A kita boleh tuh, nanti yang mau tanya di stokastik, mau tanya untuk MA, kita habis ini kita boleh untuk bertanya ya, seperti itu. Nah, itu untuk crossover yang pertama. Lalu yang kedua ada membaca arah tren. Nah, untuk membaca arah tren sendiri, ini sampai sekarang masih saya pakai, termasuk tadi golden cross, karena saya menggunakan nanti stokastik dan juga termasuk ini moving average. Nah, ini juga saya pakai sampai sekarang gitu ya. Nah, saya pakainya adalah MA20. Kenapa pakainya MA20, Mas Falah? Seperti itu kan. Karena MA20 ini seperti itu, ini adalah saya melihat untuk pergerakan 1 bulan ke belakang. Dan kebiasaannya saya ketika beli saham itu adalah untuk 1 bulan ini, 1 bulan ke depan, seperti itu ya. Jadi ketika saya juga pun bekerja, ada usaha juga, kayaknya tidak bisa yang setiap hari harus tektok-tektokan saham seperti itu. Nah, maka menggunakan MA20 untuk melihat pergerakan tren dari saham tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat ketika harga sahamnya nih yang hijau merah ini menembus ke atas MA20, maka dia potentially akan uptrend atau mengalami tren kenaikan. Sedangkan ketika harganya itu menembus ke bawah MA20 di sini, maka dia potensial mengalami penurunan harga. Sampai kapan? Sampai nanti dia mulai di atas MA20-nya lagi. Seperti itu, oke? Bisa dipahami sampai sini ya Bapak Ibu ya. Untuk ngomongin tentang moving average-nya, ada uptrend dan juga ada downtrend, seperti itu. Nah, betul sekali nih, ada pertanyaan dari Pak Dwi Syarif Hidayat. Kadang pakai MA sering telat ya Pak, karena lagging indicator. Betul, jadi memang MA itu betul-betul menunggu sampai harganya itu close. Kalau kita pakai daily chart, berarti dia sampai close dulu baru bentar membentuk MA-nya. Tetapi kalau misalnya masih running, ntar dia suka naik turun, kayak gitu. Jadi betul-betul sampai close baru dia benar-benar kebentuk MA-nya. Karena dilihat dari harga closingan per 1 candlestick ini untuk moving average. Seperti itu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, sebelum kita masuk volatility indicators dan ini lebih dalam lagi seperti itu, dan ini akan masuk ke dalam kombinasi indicators. Bagi yang ingin bertanya boleh saja, dan kita akan coba lihat contohnya seperti itu ya. Kita akan coba cek sekarang, kita pakai moving average, kita pakai SMA dulu ya. Di sini ada contoh Petro, let's say kita akan replay ya sampai sini. Oke, kita replay sampai sini. Nah, kalau kita lihat sekarang Petro ya, Petro ini kondisinya memang masih under MA seperti itu ya, under MA20. Ini contoh untuk trennya. Tetapi kalau kita lihat lagi, kita start lagi, oke, seperti itu, masih di bawah MA20-nya, oke, masih terus di bawah, masih belum. Nah, kita baru 1 kali di atas titik MA20 nih di tanggal 22 April 2025. Kalau saya tandai berarti di sini ya. Nah, coba kita pasang posisi buy seperti itu. Meskipun ya kayaknya kita sudah tahu ya at the end seperti apa. Nah, kita akan coba posisi buy. Kita terus pantau sampai harganya di bawah MA. Oke, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ada 6 candlestick setelah kita open buy di harga 2.500 seperti itu. Jadi kalau kita lihat kenaikannya dari 2.500 sampai 2.850. So this is for 1 week, ini sudah 14%. Ini contoh menggunakan ketika harga menembus ke atas MA. Meskipun memang betul sekali tidak selalu technical analysis itu tidak selalu sesuai dengan teori. So that's why nanti akan ada yang namanya apa? Yang namanya kombinasi indicators seperti itu. Alright, kalau pakai MA telat, kalau pakai stokastik sudah golden cross duluan, jadi pakai yang mana Pak? Nah, actually kalau penggabungan dua kondisi ini antara stokastik dan juga MA, stokastik itu yang suka memberikan signal untuk saya. Nah, memberikan signal, contohnya di sini ya, kalau kita lihat secara stokastik sendiri, kalau kita replay,
dia sudah mulai golden cross itu di berarti tanggal berapa nih? Di tanggal 11 April 2025. Dia sudah kasih signal golden cross di sini untuk si Petro contoh sahamnya ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat MA-nya itu tadi baru muncul MA 20-nya. Kita lihat ini baru muncul di tanggal tadi Oke. Itu 10 April golden cross golden cross stokastiknya and then menembus ke atas MA 20 di tanggal 23 April. Bedanya 13 hari market seperti itu. So, kalau kita lihat signal ini memang akan lebih duluan. Si stokastik sebagai momentum indicators dia akan bergerak lebih dulu, sedangkan untuk si moving average ini akan menjadi pelengkap, bisa saya bilang lebih kuat lagi kita mempunyai conviction terhadap saham ini jika melihat dari dua hal ini, dari stokastik dan juga dari moving average seperti itu. Nah, ini untuk contoh sedikitnya. Alright, kalau kita lihat untuk stokastik kan dia bisa golden cross atau dead cross berulang-ulang. Di saat kapan cross ini tidak valid? Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin cross ini tidak validnya kapan? Itu pada saat kondisi sideways. Jadi kita pun harus melihat juga nih, itu ada yang namanya, kalau saya kasih contoh di sini, kita ngomongin tentang tren ya. Nah, tren ini sedikit saya tambahkan. Nah, kalau misalnya tren itu kita harus tahu yang namanya pola dari uptrend dan juga pola dari downtrend. Nah, biasanya kalau untuk melihat tren sendiri, apalagi dalam kondisi daily chart, itu saya turunkan dari daily menuju 4 hour atau kadang-kadang menuju 1 hour untuk time frame-nya. Jadi seperti ini, biasanya saya turunkan dia ke 4 hour untuk melihat apakah kondisinya sudah dalam kondisi uptrend ataupun masih dalam kondisi downtrend. Jadi tetap harus kita lihat juga nih, trennya ini apakah dalam kondisi sideways atau sudah mulai dalam kondisi minimum early uptrend. Jadi kalau misalnya kondisi sideways, pasti harganya itu akan naik turun, apalagi di moving average dia bisa baru menembus ke atas terus menembus ke bawah seperti itu. Jadi memang harus disesuaikan dengan disesuaikan dengan tren yang ada. Alright, kita lanjut dulu ke materinya, kita next dulu ya Bapak Ibu semua ya. Kita akan masuk ke volatility indicators. Di mana volatility indicator sendiri yang ada jenisnya itu ada 3 ya. Tadi momentum indicators itu ada stokastik, di mana stokastik ada golden cross, ada dead cross. Golden cross-nya dia ketika garis biru menembus ke atas garis oranye seperti itu. Dead cross-nya ketika dia garis birunya menembus ke bawah garis oranye. Lalu ada kondisi overbuy, ada kondisi oversold seperti itu ya. Sedangkan moving average ada melihat kondisi uptrend downtrend, lalu juga ada kondisi golden cross dead cross juga seperti itu. Dan di volatility indicators ini akan sedikit berbeda nih dengan momentum indicators dan juga dengan yang trend following indicators. Nah, untuk volatility indicators jenisnya ada 3. Yang pertama ada Bollinger Band langsung, ada standard deviation, and the last one is average true range. Tetapi di sini kita akan bahasnya tentang Bollinger Band. Kenapa Bollinger Band, Mas Wala? Karena saya sudah pernah ketemu dengan pencipta Bollinger Band-nya langsung, dan pada saat itu dalam suatu conference ya, itu namanya IFTA, International Federation of Technical Analysis. Dan saya langsung bertemu dengan John Bollinger. Di sini ada fotonya ya, Bapak Ibu semua ya. Nah, ini saya di sini. Jadi tidak ini ya, bukan hanya cerita belaka seperti itu. Saya bertemu dengan John Bollinger dan belajar langsung dengan John Bollinger sendiri. Beliau memberikan nanti satu cara tentang menggunakan Bollinger Band yang bisa lebih accurate seperti itu. Nah, Bollinger Band sendiri itu apa? Bollinger Band ini adalah satu indikator yang membaca tentang volatility harga. Kira-kira harga ini dalam range sekian itu lagi volatility-nya lagi tinggi atau lagi rendah. Nanti ada bentuknya tuh, ada yang besar banget, ada yang kecil banget seperti itu. Nah, kalau dia besar banget berarti volatility-nya lagi tinggi. Tapi kalau misalnya dia Bollinger Band yang kecil, berarti volatility-nya lagi rendah, lagi nggak ada siapa-siapa di situ isinya. Lagi sedikit orang-orang yang jual beli di saham tersebut. Seperti itu. Nah, di Bollinger Band yang harus kita perhatikan ada yang namanya middle band. Ya. Jadi kalau saya gambarkan sedikit, kurang lebih seperti ini. Oke, misalnya saya buatkan di sini oranye di bawahnya deh. Terus di sini kita kasih warnanya kuning di tengah-tengah. Nah, kurang terlihat ya. Seperti ini, kurang lebih kita kasih merah aja deh. Oke,
Jadi ada 3 hal di sini yang kita perhatikan dalam Bollinger Band. Yang pertama itu ada yang namanya middle band. Nah, middle band ini biasanya ini adalah MA20. Seperti itu. Lalu yang atas itu adalah upper band. Nah, ini ada rumusnya middle band ditambah 2 kali standar deviasi seperti itu ya. Nah, ini rumusnya cukup panjang karena dulu pada saat di kantor pertama saya pada saat itu mengupas tentang Bollinger Band, ini memang rumusnya sulit sekali untuk kita bisa masukkan dalam suatu aplikasi saham seperti itu. Lalu ini untuk upper bandnya ada di bagian atas, ini adalah upper band, kita singkat aja UB, dan juga ada lower band di bagian tengah, ini adalah LB seperti itu ya. Jadi ada upper band, ada MA20 atau middle band, dan juga ada lower band seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini posisi harga. Apabila dia di dekat upper band ya, atau yang di bagian atas tadi, maka dia adalah potensi untuk turun gitu. Jadi ketika harga itu sudah menembus atau terkena di bagian atas, misalnya ada satu candlestick seperti itu, nah dia ada potensi untuk mengalami penurunan ke bawah seperti itu ya. Dan juga kalau dia di dekat lower band atau di bagian bawah, misalnya di sini ada hijau ya, ada candlestick hijau seperti ini. Nah, maka dia ada potensi untuk melanjutkan atau dia reversal rebound untuk naik kembali. Dan kalau misalnya dia di dalam band atau di tengah-tengah, dia ada kondisi yang namanya konsolidasi atau sideways. Kalau breakout upper atau lower band, maka potensi awal tren baru atau validasi. Ini perlu validasi tentang volume. Kita akan mulai nih penggunaan Bollinger Band. Nah, di mana untuk Bollinger Band sendiri? Nah, di sini ada satu contohnya dulu ya. Ini masih Bollinger Band pada umumnya seperti itu. Belum yang saya tambahkan ya. Belum saya tambahkan tentang rumus yang diberikan oleh John Bollinger. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kan ada, kalau kita lihat di sini adalah upper band. Ya, ini bagian atas. Yang di bagian bawah sini adalah lower band ya, garis warna hijau. Yang di tengah adalah MA20. Nah, kalau kita lihat di sini ketika harganya sudah menyentuh ke atas upper band, maka dia mengalami penurunan. Dan kalau dia sudah menyentuh ke bawah lower band, baru dia bisa rebound ke atas. Tapi masalahnya kalau kita lihat di sini, loh, ini masalah MDKA di sebelah sini, ini sudah di bagian lower band, tetapi masih turun lagi. Terus gimana? Kan lumayan nih kalau kita lihat harganya dari 1.300, terus ini bahkan mencapai mungkin ini di harga 1.050-an, let's say ya. 1.030 ke 1.050 kan ini benar cukup dalam. Nah, maka inilah rumus yang diberikan oleh John Bollinger. Tambahan untuk kita semua dan juga untuk Bapak Ibu semua, di sini ada 241 participants. Ini adalah rumus atau ilmu yang didapatkan khusus dari John Bollinger. Jadi menggunakan yang namanya 2 Bollinger Band pada saat itu ya. Jadi 2 Bollinger Band ini fungsinya apa? Ketika dia sudah menyentuh Bollinger Band yang lebih bawah lagi, atau lebih atas lagi atau lebih bawah lagi, maka itu adalah potensial untuk kita melakukan buy or sell seperti itu. Nah, rumusnya gimana? Kita langsung sebentar di sini. Oke, kita akan langsung buka di TradingView ini, khusus nih untuk Bapak Ibu semua dan teman-teman yang join di event edukasi hari ini. Kita hapus dulu untuk gambar-gambarnya. Di sini kita hapus, MA-nya kita hapus dulu. Kita pakai Bollinger Band yang pertama. Jadi kalau saya dari awal ya, caranya adalah yang pertama indicators, and then kita klik aja Bollinger Band. Nah, kita klik 2 kali. Oke, jadi ada 2 Bollinger Band sebenarnya ada di bagian kiri sini. Nah, salah satunya kita setting. Nah, kita lihat settingnya di sini ya. Inputs di sini ada, kalau kita lihat lengthnya 20, terus basisnya segala macam, tapi yang kita fokuskan adalah standard deviation atau STD dev-nya di sini ya. Nah, settingan default dari TradingView ini adalah menggunakan standar deviasi 2. Tetapi kalau yang tadi rumus yang kita bahas dari John Bollinger, itu kita ganti salah satunya aja ya, jangan dua-duanya dari Bollinger Bands ini. Salah satunya kita pakai standard deviation-nya, kita naikkan 1 tingkat, yaitu standard deviation 3. Nah, sini kita pakai 3. That's it. Oke, maka akan terbentuk seperti ini. Meskipun kalau kita lihat ini lebih kita melihatnya di bagian bawahnya ya. Misal loss di sini di Petro ya, di sini kita lihat ketika dia sudah menyentuh ke bawah daripada Bollinger Band yang standard deviation 3,
baru dia mengalami kenaikan lagi meskipun habis itu ada turun dan menyentuh ke standard deviation 2. Tetapi kalau kita lihat setelah misalnya dia sudah menembus ke bawah nih dari standard deviation yang 3 tadi yang atau layer 2-nya yang sebelah sini. Kita bisa lihat misalnya kita melakukan aksi buy di sana dan juga sell-nya let's say take it 6 or 7% lah, itu yang biasa saya pakai. I think ini sudah cukup menyentuh 6 sampai 7% seperti itu. Tapi kita akan lihat lagi contohnya saham yang lain. Tadi banyak yang mengatakan WiFi ya, WiFi Mas Fala. Nah kalau kita lihat WiFi ini ada contoh langsungnya nih, baru kemarin ya, literally baru di tanggal ini 4 hour sesi 2 ya, ini pakai 4 hour-nya. Kalau kita pakai 4 hour buat entry biasanya saya pakainya 4 hour seperti itu. Nah kalau kita lihat di sesi 1 hari Jumat kemarin, WiFi ini menembus ke bawah Bollinger Band yang standar deviasi 3 atau yang layer 2-nya nih, seperti itu di bawah sini. Kalau kita lihat, if misalnya kita beli pada saat itu ketika dia menembus, ini kita replay misalnya sampai sini. Alright, kita potong sampai sini misalnya. Oke, ini sudah menyentuh yang pertama, lalu kita turunkan lagi, turun lagi. Dia juga menyentuh sampai yang kedua, kita entry buy pada saat itu. Kita sudah lumayan nih, bisa mendapatkan 3,23%. Jadi benar-benar BB Standard Deviation 2 dan 3 ini valid di time frame kecil atau menitan, Pak. Untuk menitan sendiri saya belum pernah melakukan backtesting di sana. Kebanyakan untuk BB ini yang standar 2 dan 3, Standard Deviation 2 sama Standard Deviation 3, itu saya pakainya paling kecil time frame-nya itu di 2 hours. Jadi yang 1 hours belum saya pernah pakai, tapi yang di 2 hours, 4 hours, 1 day atau daily itu saya sering pakai di sana, seperti itu. Apakah kita bisa bilang buy di Bollinger Band Standard Deviation 3 udah bisa tutup mata dan pasti rebound? Kalau kita ngomongin pasti di dunia technical analysis, untuk Pak Egan Janitra itu angkanya tidak ada kata pasti. Tetapi kalau kita lihat di sini selama backtesting saya sendiri, ini more than 70% itu ada rebound. Cuman itu disclaimer ya, untuk Pak Egan Janitra terkait hal tersebut, tetap kita harus sesuaikan lagi nih nanti dengan strateginya masing-masing. Meskipun ya secara backtesting saya itu more than 50%, more than 70% itu ada rebound di sana. Terus kita lihat lagi di sini pertanyaan tentang Bollinger Band. Oke. Apakah kalau sudah menyentuh 3 langsung beli atau nunggu kalau sing market, Pak? Oke, kalau misalnya udah di 3 itu selama saya backtesting sudah menyentuh ke bawah si Bollinger Band yang ketiga, itu saya melakukan aksi buy. Dengan tentu kita menggunakan stop loss ya, tetap ya. Kita tidak pernah ada yang tahu, misalnya dia sudah menyentuh nih ke standard deviation 3, tiba-tiba muncul keluar berita yang kita tidak suka, tidak menyenangkan seperti itu, ya mau nggak mau kita harus stop loss, seperti itu ya. Tetap kalau ini kita harus menggunakan ininya ya, untuk tetap menggunakan trading plan yang ada. Pak, untuk time frame beli dan jual itu berapa ya? Untuk time frame beli dan jual itu biasa tetap saya di 4 hour ataupun atau di daily seperti itu. Terus Adriana, Pak bisa diulang lagi supaya bisa keluar 2 Bollinger Band. Alright, saya ulang lagi ya. Jadi kita ngomongin dari indicatorsnya, kita klik di indicators ini, lalu kita search ya Bollinger Band seperti itu. Kita klik 2 kali. Oke, alright. Nah, di sebelah kiri nanti di sini muncul BB. Nah, di sini ada 2 ya. BB-nya, Bollinger Band-nya ada 2 di sini. Nah, ini kita clear dulu. Salah satunya saja itu kita ganti ke standard deviation 3. Hanya salah satunya aja. Kalau dua-duanya nanti sama lagi. Ini kan sama-sama dua-duanya standard deviation 2 dan itu adalah rules atau default rules dari TradingView itu sendiri. Nah, ini kita pakai yang 3 seperti itu. Alright. Apakah ada konfirmasi indikator lain bila akan memakai BB double ini ya? Untuk konfirmasi kita akan pakai kombinasinya nanti. Dan apakah mid BB-nya harus 20? Actually untuk mid BB sendiri ini sudah settingan dari sana. Dan so far sepengalaman saya ini belum pernah diotak-atik gitu. Jadi memang fungsinya Bollinger Band ini, fokusnya saya adalah untuk melihat apakah dia sudah di bagian lower band atau sudah di bagian upper band. Seperti itu. Kalau sudah di bagian upper band maka siap-siap untuk jualan. Tapi kalau sudah di bagian lower band maka siap-siap untuk beli atau siap-siap ada kita posisi entry buy seperti itu ya.
Pak, BB max 2 BB aja ya. Kalau turun lagi gimana, Pak? So far memang di 2 BB aja ya, di 2 Bollinger Band aja, nggak lebih dari itu, seperti itu. Nggak pernah pakai 3 Bollinger Band. Even dulu sempat sebenarnya pernah untuk otak-atik juga ya, kita pakai more than 2 Bollinger Band, tapi menurut saya so far lebih nyaman maksimum pakai 2 saja. Alright, kita lanjut lagi ya ke materinya. Karena belum selesai, karena masih ada yang namanya ini ya, leading and lagging, terus kombinasi, seperti itu. Apa aja kombinasinya yang cocok ya buat kita semua. Nah, untuk leading dan lagging indicators, sebenarnya kalau untuk leading dan lagging kita membicarakan tentang leading itu lebih dulu, lagging itu lebih pelan, lebih lambat. Nah, leading indicators di sini adalah memprediksi pergerakan harga ke depan, seperti itu. Dan pemicu buy atau sell, action indicators, itu adalah bagian dari leading. Jadi kalau kita lihat tadi, kita sempat membahas sedikit ya, leading stokastiknya dia sudah ngasih golden cross atau sinyal beli. Sedangkan kalau kita lihat dari moving average-nya, itu masih di tanggal 23 April. Stokastiknya udah muncul di tanggal 10 April, sedangkan moving average-nya tanggal 23 April, seperti itu. Jadi memang untuk leading indicators, dan tadi contohnya adalah stokastik, memang itu sudah masuk dalam momentum indicators. Lalu yang kedua ada coincidence, di mana menggambarkan kondisi pergerakan saat ini. Nah, coincidence indicators kalau kita lihat di sebelah kanan itu adalah volume indicators dan juga volatility indicators, which means berarti Bollinger Band ini masuk dalam coincidence indicators. Jadi di tengah-tengah nih. Ketika kita sudah melihat, dia ngasih signal buy nih atau signal sell untuk kita melihat volatility indicatorsnya. Wah, apakah Bollinger Band-nya sudah menyentuh di atas atau Bollinger Band-nya sudah menyentuh di bawah, seperti itu. Baru terakhir lagging indicators, dia memberikan konfirmasi pergerakan harga. Leading-nya ngasih signal untuk uptrend. Coincidence-nya kasih signal, ini lagi rame nih, sudah mulai rame, seperti itu. Dan dia ternyata di bawah loh upper band-nya, gitu ya. Lalu lagging, harganya menembus ke atas MA20 contohnya, maka dia memberikan konfirmasi pergerakan harganya akan melanjutkan misalnya uptrend-nya, seperti itu. Oke? Itu cara penggunaan leading dan juga lagging indicators. Lalu kita masuk ke bagian paling intinya, yaitu adalah kombinasi dari indicators ini. Di mana kombinasi indicators di modern technical analysis, di sini saya bagi 3. Jadi ada yang namanya essentials, ini adalah action indicators, additional, ini adalah looking confirmation, and the last one is complementary atau deep looking, jadi di mana ada sentiment dan juga ada quantitative method. Tapi tadi sentiment dan kuantitatif kita nggak bahas dulu di sini, kita fokus pada essential dan juga additional. Boleh ditulis di kolom chat. Tadi di sini kan ada trend following dan juga momentum. Trend following itu ada apa saja indicatorsnya? Selain moving average, MA, MACD, that's right. Oke, betul ya. Trend following tadi ada moving average dan juga ada MACD. Sedangkan di momentum langsung di sini tadi sudah dibahas ada RSI dan juga ada stokastik. Jadi kita bisa menggunakan tuh kombinasi di antara dua hal itu. Bisa MA dengan stokastik, bisa MA dengan RSI, bisa MACD dengan stokastik, bisa MACD dengan RSI. Itu untuk modern technical analysis, dan ini di essentials, bagian action indicators. Lalu selanjutnya ada additional, ada looking confirmation. Tadi kalau volume ada on balance volume atau OBV, dan juga di volatility ada Bollinger Band yang kita bahas di hari ini. Dan juga complementary itu terakhir, itu untuk bagian awalnya, essential, additional, dan juga complementary. Nah, tetapi ini lebih enaknya lagi, kombinasi secara indicators, ini saya bagi 4. Tapi ini sebenarnya belum dirubah ya. Kalau saya pribadi, ini secara theoreticalnya dulu ya. Secara theoreticalnya, yang pertama itu adalah essentials, ya, itu yang diutamakan. Lalu yang essentials tadi kita tahu ada trend following, ada momentum. Tapi kalau saya balik. Saya itu adalah momentum dulu, baru trend following. Jadi melihat signalnya dulu, baru dikonfirmasi oleh trend following. Baru ntar kita melihat volume indicatorsnya dan juga melihat volatility indicators. Jadi ini untuk kombinasi indicatorsnya, dimana penambahan yang dirasa perlu dapat menggunakan additional indicators ya. Termasuk tadi adalah volatility atau Bollinger
band. Jadi yang pertama itu adalah momentum indicators, and then trend following indicators, baru the last one is volatility or volume indicators. Jadi volatility atau volume indicators, seperti itu untuk kombinasi penggunaan daripada indicators ini sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan masuk ke practice sebelum Q&A full. Alright. Nah, saya mencari 2 orang tercepat yang bisa menjawab, ya. Coba berikan jawaban untuk di bagian yang, nah, biar ini nih, biar rame. Bagian 1 di sini, 2 yang ini. Alright, silakan. 2 orang tercepat. Nanti kita bisa tektokan via DM Instagram. Alright, yang paling cepat. Karena di bawah ini, yang di bagian bawah ada 2 ya, oversold atau overbought. Terus ini masuk ke dalam bullish or bearish crossover. Lalu yang di atas ada Bollinger Band-nya, ini signal buy or signal sell. Oke. Saya lihat yang jawabannya full langsung. Alright, di sini kita lihat. Oke, golden cross doang. Buy golden cross stochastic. Oversold atau overbuy nih? Ayo, oversold atau overbuy-nya harus dijawab ya. Low band, golden cross, GC, oversold, golden cross, oversold. Signal buy-nya belum dibahas. Oke, yang pertama langsung di sini kalau saya lihat jawabannya paling full itu adalah Bapak atau Ibu Karen Saliman. Alright, kita akan hold ya, Bapak atau Ibu Karen Saliman. Di sini ada oversold and then bullish crossover. The last one is BB buy. Terus yang lengkap lagi kita lihat, lah bawahnya langsung nih ya, ada Pak Yogi buy. Oke, signal buy and then golden cross and then stochastic overbought. Oke, di sini kita tandai dulu. Di sini ada oversold. Kita lihat lagi, di bawahnya ada Rezandi Ardia. Oke, kita akan lanjut dulu ya. Jawabannya adalah, kalau saya buatkan di sini, BB-nya signal buy, dia oversold dan juga bullish crossover. Nah, nanti akan saya filter ya, siapa yang jawabannya paling cepat dan tepat, 3-tiganya langsung seperti itu. Oke. Nah, kita akan masuk sedikit lagi. Ini adalah cara screening menggunakan di aplikasi TradingView ya, yang biasa kita menggunakan untuk screening ya. Saya langsung aja untuk di sininya kita pakai yang sebelah sini sebentar. Kita pakainya jangan yang ini. Berarti sebentar. Sorry. Kita pakainya di sini. Alright. Langsung di sini. Nah, jadi buat Bapak Ibu semua dan teman-teman dan 271 participants today. So, ini ada salah satu screener ya yang ada di aplikasi TradingView yang bisa membantu kita melihat kondisi moving average minimum ya. Moving average-nya apakah dia sudah termasuk strong buy atau sold seperti itu ya. Nah, ini caranya di bagian kanan ini ada yang namanya di sini, ini ada tanda seperti bullseye ya. Di sini adalah screeners. Nah, ini boleh diklik, akan muncul seperti ini. Nah, ini saya pakai weekly report. Ya, di weekly, ini bukan weekly report, saya di sini buat ada cuan. Ini yang saya pakai, dan juga ada di sini new untuk yang hari ini. Nah, jadi di sini ini kita bisa pakai untuk men-screening saham-saham based on yang tadi ya, yang sudah kita pelajari tentang moving average rating seperti itu, ataupun melihat kondisi stokastik dan yang lain-lainnya. Nah, yang pertama yang kita lakukan ini adalah yang dilihat kita dari screener ini, kita ganti dulu ya, tentu ke market kita, ke Indonesia. Seperti itu. Ini bisa kita pakai ya. Lalu kita bisa lihat juga di sini ada price change, volume, market cap dan yang lain-lainnya. Sesuaikan saja. Misalnya kita ingin melihat secara technicals-nya di sini. Di sini ada nih ya, technical rating, MA rating, OS rating, RSI dan yang lain-lainnya. Di sini kita bisa lihat kondisi saham-sahamnya seperti itu. Jadi buat Bapak Ibu yang misalnya ingin screening di aplikasi ini, so di TradingView, nah ini
ada di sini ya. Untuk technical rating, MA ratingnya strong sell atau strong buy, kita bisa sesuaikan lagi strong buy, MA-nya siapa saja nih, seperti itu. Osilatornya yang lagi buy, netral, dan yang lain, dan yang lain-lainnya ada di sini, seperti itu ya. Meskipun tetap ya, kalau ini kita akan melakukan analisa kembali apakah dia sudah di supportnya atau di resistnya, seperti itu. Oke, ini adalah salah satu hal yang kita bisa lakukan di TradingView, seperti itu ya. Alright, untuk materinya sampai di sini terlebih dahulu. Kita akan masuk pada sesi Q&A ya, berarti. Juga terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Kita akan masuk sesi Q&A. Boleh? Oke. Langsung saja. Berarti untuk pertanyaannya. Pertanyaannya kita ambil dari yang paling atas kali ya. Sebenarnya, Betul, oke, ini udah banyak banget nih chatnya. Betul. Oke, Rame ya. iya rame banget nih hari ini ya kayaknya. Kayaknya marketnya lagi bagus nih. Ini kan banyak yang nanyain saham ya. Mungkin kita bahas dulu yang tentang praktikal daripada yang diajarin hari ini kali ya. Pak, saya udah lama pakai stokastik, tapi prakteknya nggak seteoritis itu, katanya gitu. Alright. Oh, dari Pak Sutanto ya. Di sini saya sudah lama pakai stokastik, pada praktiknya tidak seteoritis itu. Iya. Betul sekali Pak Sutanto untuk hal tersebut ya. Jadi memang indicators ini kan sebagai pembantu kita, sebagai pembantu untuk memberikan signal buy or sell. Nah, ini yang biasa saya pakai ya, Pak Sutanto. Bisa jadi ini cocok dengan Pak Sutanto dan juga 280 orang lainnya di sini yang join pada siang hari ini. Dimana untuk stokastiknya, kalau kita ngomongin secara default, rumusnya itu tidak sama. Yang saya pakai rumusnya adalah 14-3-3. Jadi seperti main bola ya, seperti itu ya. Kalau kita main bola ada formasinya, tetapi formasi yang diberikan oleh coba kita hapus dulu, kita cek ulang stokastik di sini ya. Nah, kalau kita lihat stokastik yang diberikan oleh TradingView, ini formasinya adalah 14-1-3. Nah, ini agak berbeda nih dengan punya saya. Kenapa sih 14-3-3? Untuk kalau saya lebih smoothnya lagi ya. Ini 14-1-3, bedanya dengan 14-3-3 kurang lebih seperti ini, lebih smooth. Dan juga kalau kita lihat pergerakannya, ini ada RSI sih, lebih smooth. Dan juga kalau kita lihat secara pergerakan dari stokastiknya juga, pada saat harganya udah mau mulai rebound, dia baru menunjukkan adanya golden cross. Contohnya ini ada di saham Wifi. Wah, ini saham Wifi cakep ya, menarik juga nih. cakep ya, iya kan. Kemarin sih tapi turunnya ngeri banget sih, jujur aku udah sampai aduh ini kenapa ya kok tiba-tiba turun gitu. Marketnya kan padahal hijau, cuman ya kalau lihat ada crossing di harga 2880. Oke, mungkin kan ada crossing jadi lumayan gede lagi. Iya, chartnya menarik sih. Betul ya, untuk Wifi sendiri crossingnya juga lumayan ya. Iya, 2880 harganya, sedangkan pada saat itu harga sekitar 24 sekian, 25 ya. Betul, crossingnya di atas dia. Ini kalau ini namanya apa nih? Hammer candle-nya? Kalau ini dikatakan hammer, gak bisa dibilang hammer sempurna. Untuk Bu Rita juga teman-teman semua. Yeah. Ini memang cukup besar ya soalnya untuk body dari candlestick-nya itu sendiri. Benar. Tapi di sesi 2-nya emang dia baru ada rebound-nya. Ini masih 4 hour. Jadi untuk 4 hour ini memang untuk melihat sesi 1 sampai sesi 2. Nah, itu kenapa saya suka pakainya 4 hour sebenarnya. Jadi seperti itu untuk Pak Sutanto. Bisa 14-3-3 atau formasi lainnya itu ada nih tadi yang di chat nih, Cirita dan juga Bapak Ibu semuanya, ada yang pakai 5-3-3. Nah, ini 5-3-3 memang kalau kita lihat based on harganya juga, BB-nya kita matiin dulu ya. Ini 4 hour ya? Ini lebih volatil ya. Lebih naik turunnya lebih dalam lagi. Makanya memang cocok-cocokan gitu. Kalau misalnya pakai default, saya nggak pernah cocok pakai default, makanya formasinya 14-3-3. Nah, ini 14-3-3 ya. Betul, ini lebih cocok seperti. Jadi ada dead cross udah saya buang. Ntar ada golden cross baru masuk lagi. Kita coba cek saham lainnya, misalnya Petro yang kayak heboh gitu loh, pagi kan gap up tuh.
Nah, terus sorenya slowly dia agak turun, tapi tutupnya agak mendingan. Nah, kira-kira kalau saham kayak gitu bisa kedeteksi nggak kecenderungan tuh bagaimana? Tuh. Oh, Tuh. contohnya kayak gini ya, Ci. Iya tuh. Contohnya Petro. Nah, kalau misalnya Petro sendiri, sebenarnya contoh seperti ini ada open gap, terus dia pas opening naik cukup tinggi, pas closingnya ya turun lagi seperti itu. Jadi sebenarnya akan kedetek. Coba kita lihatnya untuk stokastik sendiri, kita coba pakainya 1 hour. Nah, di 1 hour ini sebenarnya yang akan sangat kepake pada saat ada lebih sentimennya tuh lagi rame banget, karena dia lebih sensitif pergerakannya seperti itu. Nah, ini contoh ngeliat stokastiknya Petro. Jadi sebelum dia lompat di hari itu ya, di hari kemarin, di hari Jumat, sebenarnya udah ngasih signal itu lebih dulu ya, di tanggal 7-nya. Coba kita select bar, kita pindahkan ke sini. Oh iya, dia sudah ngasih signal golden cross nih. Ini potensial golden cross ya. Garis birunya udah menembus ke atas garis oranye. Nah, ini menggunakan time frame-nya lebih kecil lagi nih, di 1 hour. Alright. Kita coba ke pertanyaan berikutnya ya. Cia. Oke. Apakah ada kombinasi dengan indikator lain? Sebenarnya kayak gini cocok-cocokan nggak sih, Mas Fatah? Jadi misalnya aku cocoknya pakai MACD nih, kayaknya berasa aku selalu cuan. Nah, terus mungkin ada temen yang pakai indikator lain, kayak gitu. Apakah di-combine atau lebih baik yang seminimal mungkin atau sebanyak-banyaknya? Kalau ini kan Pak Dwi nanya dikombinasi ini. Ya, alright. Siap, cerita. Nah, ini dari pertanyaan dari Pak Dwi Syarif Hidayat ya. Benar. Kombinasi dengan indikator lain. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang kombinasi indikator lain, untuk indikator yang tadi kombinasi utamanya, yang essentials. Jadi ada yang trend following sama momentum indicators. So that's why kenapa saya kombinasinya adalah stokastik dan juga moving average, atau bisa pakai yang triple MA, bisa pakai yang simple moving average biasa, seperti itu. Dan betul banget tadi yang dikatakan oleh Bu Rita, bahwa memang indicators ini adalah cocok-cocokan. Kenapa saya nggak pakai MACD? Nah, gitu kan? Kenapa pakainya moving average? Nah, itu karena hasil dari backtesting ya. Kita coba mana yang lebih cocok seperti itu. Oh, ternyata kalau saya pribadi lebih cocok menggunakan moving average di-combine dengan stokastik plus Bollinger Band. Jadi nggak perlu tiga-tiganya pun nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih dua hal, trend followingnya satu, stokastiknya satu, gitu. Jadi biar yang satunya ngasih signal duluan, yang satunya konfirmasi. Jadi betul sih, nggak perlu banyak-banyak banget ya, Ci. Iya, nanti pusing juga dikit aja ya. Benar. Kadang aku dapat technical chart ya dari teman-teman yang dari broker lain, itu ada yang indikator semua itu keluar gitu loh. Aku jadi pusing bacanya, terlalu kompleks ya, akhirnya buat mata juga nggak fokus gitu, mau lihatnya kemana gitu. Tapi yang simple, cuman garis-garis yang penting-penting aja, misalnya kayak tadi kamu bilang SMA, terus bawahnya pakai indikator, itu lebih enak, langsung kelihatan, oh ini mau naik, oh ini mau turun gitu ya. Betul. Clean betul gitu. Banget. Justru semakin rame kayaknya semakin pusing gitu ya. Benar-benar. Ya mungkin ya itu, dia berasa lebih konfirmasinya makin banyak, saringan lebih banyak, buat dia lebih yakin. Nggak apa-apa, mungkin kan kalau kita mungkin yang seminimal mungkin cukup dari beberapa indikator yang udah kita cocok, ya udah itu udah lebih mantep kan. Itu dia, betul banget sih. Alright. Oke. Terus ini stokastik yang pakai slow fast atau oscillator ya Pak, lebih akurat? Oke, stokastik yang pakai slow fast atau oscillator yang lebih akurat ya. Kalau kita ngomongin akurat, sebenarnya akan balik lagi ke cocok-cocokan antara slow fast or oscillator ya. Kita karena kan slow fastnya juga bisa ditentukan dari persen K-nya nih. Bisa dari persen K-nya kita turunin kalau mau lebih pendek atau lebih cepat seperti itu. Terus kalau yang pakai oscillator juga agak beda lagi. Misalnya di sini, kita pakai 533 misalnya. Nah, di sini ada banyak sih. Ada tadi juga membahas tentang stokastik RSI seperti itu. Sebenarnya di sini betul-betul akan sama kayak yang tadi, kurang lebih jawabannya antara stokastik biasa, slow fast or
oscillator ini akan balik lagi. Kalau kita ngomongin secara cepat-cepatnya, hampir kurang lebih sama untuk ngasih signalnya antara stokastik RSI dengan yang biasa. Benar. Seperti itu, stokastik biasa. Cuman memang secara rumusnya aja dia berbeda, dan biasanya stokastik RSI kalau kita balikin lagi ke rumusan yang awal 1413 di sini, untuk stokastik yang biasa itu memang lebih lebih semrawut, lebih banyak sekali volatilitasnya seperti itu kan. Sedangkan stokastik RSI ini sudah lebih smooth seperti itu. Nah, ini balik lagi cocok-cocokan gitu kan. Makanya untuk stokastik biasa saya ganti ini 1433 gitu, atau kita pakai 533. Kalau misalnya memang lebih cocoknya 533, oke. Cocoknya pakai stokastik RSI pun juga oke. Kurang lebih rumusnya juga sama. Kalau misalnya garis birunya menembus ke atas garis oranye, sama-sama golden cross seperti itu. Oke, terus osilator RSI pada jam bursa buka, indikatornya apa udah kebentuk atau setelah bursa selesai baru terbentuk curve-nya? Itu karena ngikutin jam trading ya? Oh iya, ini betul, ya betul, itu ngikutin jam trading sih, betul banget. Jadi benar-benar pada saat jam bursa buka indikator, oke. Kalau indikator sebenarnya kalau kita pakai daily ya, all the indicators itu akan fix terakhir berarti di closing. Pada saat tutup ya, baru dia berbentuk tuh curve-nya, terus moving average-nya di berapa, seperti itu pada saat closing. Kalau pada saat buka itu beda lagi. Ya. Memang betul-betul pada saat closing baru dia ngebentuk nih satu ininya. Tapi kalau misalnya kita pakai lebih kecil lagi time frame-nya, jadi let's say kita pakai yang 1 hour, ya pada saat terbentuk si candlestick yang ini, yang satu-satunya ini, kebentuk ini, dia kan baru lebih fix bentuknya seperti itu. Jadi pada saat jam bursa indikatornya memang akan mulai bergerak lagi, tetapi fixnya itu pada saat closing. Oke. Kadang pakai MA sering telat, apakah karena lagging indicator? Tadi kayak udah dibahas deh. Iya, betul. Tadi sudah dibahas karena di lagging indicator ya. Oke. Untuk stokastik kan dia bisa golden atau dead cross berulang-ulang di saat kapan cross-cross ini nggak valid. Di saat yang sideways ya tadi kamu bilang ya? Betul. Iya. Betul banget sih. Nah, jadi pada saat sideways ini pasti emang dia akan sering kita tuh akan susah menentukannya nih. Dia udah cross lagi, golden cross lagi, cross lagi. Oke. That's why kalau lagi kita harus tahu juga nih pada saat penggunaan indicators itu trennya seperti apa. Nah, paling enak itu pada saat dia sudah mulai rebound atau ada early uptrend. Jadi harus kita tahu juga bentuk dari trennya itu ya, Ci ya. Udah pasti ya, Ci. Benar. Tren itu masuk dalam kondisi tren apa seperti itu. Kita tahu uptrend itu ada low, higher low, higher high, low, high, higher low, higher high. Jadi kurang lebih bentuknya kita kecilin dulu biar kita bisa gambar-gambar di sini. Kalau kita ngomongin uptrend ya, nah ini dari rumusnya kan low plus high plus higher low and then plus higher high. Jadi kurang lebih bentuknya ntar akan seperti ini, seperti itu ya. Kalau kita ngomongin downtrend ya, DT di sini berarti rumusnya high plus low plus lower high and then plus lower low. Ya, berarti kan ntar akan berbentuknya seperti ini adalah high, di sini low, di sini lower high, di sini lower low. Nah, ini yang harus kita baca nih. Kalau suatu tren ini tidak masuk dalam rumus ini, berarti dia masuk ke dalam kondisi sideways. Stokastik ya itu udah pasti naik turunnya cepat. Mungkin akan cocok untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang melakukan trading jangka pendek gitu. Misalnya ingin day trade atau intraday seperti itu cocok tuh buat yang atau beli pagi jual sore, beli sore jual pagi seperti itu. Nah, mungkin itu lebih cocok. Tapi kalau misalnya kita mungkin banyak yang bekerja seperti itu kan, nah lebih cocoknya pada saat trennya itu sudah mulai kebentuk minimum saya bilang itu early uptrend. Nah, early uptrend itu baru lebih enak. Seperti itu. Early uptrend itu kayak di awal 2025 di chart Petro ya, itu lebih enak pakai indikator itu. Iya, betul.
Terus stokastik set untuk D sama K-nya berapa? Yang tadi kamu tulis itu ya 533 itu bukan? Betul Ci. Oke. Jadi untuk yang stokastik kita settingan saya itu pakai di sini ya, ini stokastik. Bisa sesuaikan aja ya, bisa 533. Ini waktu yang awal-awal banget, waktu pertama kali mulai rebound. Pakainya 533. Oh, oke. Tapi untuk yang sekarang enaknya pakai 1433. Memang jangka waktunya akan lebih panjang gitu. Karena stokastik 1433 ya 14 hari rata-ratanya ntar. Jadi lebih panjang lagi dia. Lebih smooth aja sih. Karena belinya tadi ya di awalnya harus disesuaikan dengan niat beli sahamnya. Iya. Itu mau jualnya apakah untuk simpan untuk swing gitu ya atau mau? Betul. Oke. Gitu dia sih, betul banget. Oke, terus Mas Fata biasa kamu tuh pakainya kalau untuk ngelihat itu pakai daily atau pakai yang tadi 4 jaman atau gimana sih? Alright. Kalau untuk yang ngelihat awal entry ataupun sell biasanya saya untuk untuk ngelihat conditional harga itu di 4 hour. Jadi kenapa 4 hour? Karena tadi untuk ngelihat kondisi di sesi 1 sama sesi 2. Iya. Itu kan nggak tahu nih kadang-kadang cepet candlesticknya banget. hijau Iya. tebel misalnya. Iya. Tapi ternyata pas kita cek di sesi 2-nya malah merah. sesi 2-nya tuh ada tekanan jual Iya. gitu ya Petroni. Iya benar. Gini kan. Market sekarang begitu. Itu. Volatile banget gitu. Kadang-kadang kita gak ngerti ya, terlalu cepet ya bergerak, saking cepetnya itu lebih cepet daripada mata kita memerintahkan otak kita untuk bertindak gitu loh. Kadang kita buka gap up, kesenengan, terus kita kan belum ngapa-ngapain dong, memang kita nggak tujuan buat trading, memang buat invest kan. Terus tahu-tahu kempesnya cepet banget lagi. Nah kalau kayak gitu gimana ya untuk mendeteksi bahwa ini terjadi ada perubahan dari buyer terus keluar ternyata seller gains control gitu, sellernya lebih kuat. Biasa pakai 4 jaman atau 1 hour atau gimana ya? Ini menarik, bagus banget ya sih. Jadi buat teman-teman semua nih, jadi kemarin ya saya pakai pada saat Petro sebagai holder ya kemarin. Sebagai beli juga. Banget. Jadi misalnya nanti menghadapi satu kondisi lagi yang hype-nya besar banget, contoh kayak kemarin Petro nih ya, itu paginya itu saya langsung menurunkan untuk kondisi stokastik, moving average dan yang lainnya itu 1 hour untuk ngelihat overall secara garis besarnya. Terus saya turunkan lagi di 5 dan juga saya turunkan jangan di 5 dulu, 5 itu udah terlalu ini. Kita turunkan di 10 minutes-nya. Jadi pada saat dia awal opening, terus dia udah mulai ngasih ada signal dead cross, contoh ya di sini ya. Udah nih, ini saya udah hati-hati banget nih. Oke. Dan memang pada saat opening emang. Iya kan bukan dia. Benar-benar. Cuman karena dia udah menunjukkan dead cross, terus naik turun, udah saya betul-betul tinggalkan, terus cari posisi entry. Actually kemarin juga ada entry lagi ya di sini. Iya. Dari 380 dia sudah mulai golden cross dalam jangka time frame 10 menit. Itu yang pertama. Jadi 10 menit itu karena dia pendek ya, termasuk nanti kita mau jual belinya harus jangka pendek juga nih. Jangan kita ngeliat entry di 10 menit mau jualnya minggu depan seperti itu. Jangan juga tuh. Kita melihatnya betul-betul nanti pendek juga. Terus kalau kita lihat in 5 minutes-nya juga ini kurang lebih sama setelah dia ada penurunan juga. Setelah dia opening terus ada turun. Iya. Memang kalau mau lebih detail lagi 1 menit, cuma 1 menit itu terlalu pendek kalau menurut saya. Contoh 1 menit, ini kan terlalu signifikan. Iya, terlalu susah untuk ngambil keputusan, takut salah gitu. Kelihatannya ada seller, kita jual ternyata dia cuman karena naiknya terlalu tinggi ya dia profit taking dikit. Itu susah juga sih. Nah itu dia Ci, makanya biasanya sih paling rendah itu di 5 menit. Kalau 1 menit itu biasanya saya pakai buat cari titik entry. Itu pun titik entry-nya bukan yang berkaitan dengan stokastik atau moving average, cuman melihat apakah ada gap-gap kecil yang belum ketutup. Nah biasanya itu bisa buat jadi titik entry juga tambahan. Seperti itu. Iya kan, kalau juga contoh misalnya kayak wifi kemarin, itu kan turunnya dalam ya, turun dalam tanpa sebenarnya nggak ada berita yang negatif, cuman
aneh kayak sahamnya tiba-tiba turun, tapi karena turun kita tahu nih company lumayan menarik, kita pengen masuk nih, pengen beli, tapi kan kita tahu takut nih turunnya berlanjut apa enggak. Nah itu biasa pakai 5 menitan udah lumayan bisa membantu ya untuk mencari titik entry ya. Betul banget sih. Nah ini ada contohnya persis banget pakai yang 5 menit. Dia sampai udah titik sideways tuh best time sih untuk masuk. Betul nih, kalau kita lihat kan kemarin turunnya cukup dalam tuh. Iya, nah, kebukannya astaga. Parah sih kemarin. Makanya aku tuh kayak udah gitu wifi itu kan well connected dengan inet itu semua ketarik tuh. Jadi kan kita juga aduh nih ada apa, cuman kayaknya aku tanya-tanya nggak ada apa-apa, cuman emang ya ada ya pokoknya nggak ada apa-apa aja intinya gitu kan. Nah kalau gitu kan berarti kita berani beli dong, ada yang lagi nurunin mau entah mau crossing atau apa, wah ini diskon nih, cuman diskon kan kita takut ya mau beli di berapa nih, berarti dari sini kelihatan ya dia sideways-nya di harga biasa. Aku belinya tunggu dia sideways sudah lebih stabil baru berani masuk sih. Betul sih, emang lebih enak kan di sideways ya sih kalau yang kayak gitu. Nah, ini kalau contohnya wifi kemarin 5 minutes-nya untuk kita cari entry, misalnya ada satu, kita tahu ini ada satu saham actually good ya, contohnya kayak misalnya wifi ini kemarin, terus tiba-tiba ada penurunan seperti itu. Nah bisa kita ceknya di in 5 minutes itu untuk cari signal buy-nya. Terus untuk melihat juga apakah penurunan ini itu mostly sellernya gede banget atau enggak. Nah itu di 5 minutes ini boleh dipakai gitu. Terus nanti baru check in 1 hour-nya. Meskipun di 1 hour sendiri kalau kita lihat sama nih, di 1 hour after dia penurunan, jadi 5 minutes-nya tadi udah ngasih signal, ternyata 1 hour dia pun juga ngasih signal untuk dia buy juga. Kalau kita lihat sini stokastiknya udah mulai golden cross kan. Pada saat dia 1 hour itu berapa tuh harga? So ya udah, actually this is yang paling kecilnya 5 minutes. Jadi in minutes udah say oke. Terus juga hourly 1 hour juga udah mulai oke. Baru bisa ntar itu kita bisa ngasih yang namanya spec buy, spekulatif buy. Gitu. Nah ntar baru lihat deh hasil sesi satunya seperti apa. Nanti sesi satunya di sesi 2-nya ya baru dia ngasih signal besarnya bahwa this is good to buy gitu. Terus ini pertanyaan, BB standar deviasi 2 dan 3 ini valid di time frame kecil menitan Pak, dia nanya. Jadi untuk Bollinger Band sendiri tadi sebenarnya kita sudah sedikit membahas tentang time frame ini. Jadi untuk time frame kecil atau menitan itu sebenarnya saya belum pernah backtesting ya untuk apakah this is good untuk dipakai di yang menitan. Yang paling kecil itu pernah pakainya so far sih di 4 hour, bahkan nyoba-nyoba pernah di 1 hour. Lebih cocoknya di saya itu pada saat penggunaan 4 hour, minimum paling kecilnya. Lebih enak dipakainya di sana dibandingkan ketika dia betul-betul yang rendah banget gitu. Karena kalau kita kasih contohnya di sini, let's say BB kita pakai di 1 hour. Ini bisa dipakai juga ini di 1 hour. Tapi kalau menit, let's say in 5 minutes, jadi satu terlalu panjang, terlalu kecil volatilitasnya tuh. Nah ini contohnya nih ya. Ini dia udah nyentuh berapa kali di yang kedua, layer kedua, tetapi dia nggak rebound sampai yang 1, 2, 3, 4, 5 di candlestick kelima setelah jatuhan baru dia ada rebound seperti itu. Nah ini kita kan nanti akan bingung kan kalau ini in minutes gitu ya. Kita ngeliat di jam 9, dia udah nyentuh di Bollinger Band bawahnya yang layer 3-nya gitu kan. Layer keduanya dia udah nyentuh. Tapi 9:05 masih di bawah lagi. 9:10 turun lagi. Kita kan tetap ketika beli pasti ada hubungannya dengan psikologi kan. Dengan psikologi kita masing-masing tuh. Kita udah berharap dia udah nyentuh di bawah akan rebound nih, ternyata nggak sesuai ekspektasi, malah akan mengacaukan semua trading plan yang ada. Jadi kalau untuk BB sendiri lebih baik memang mainnya minimum di hourly lah, di jam per hour aja deh minimum gitu, biar lebih enak, lebih valid kita pakainya. Oke, baik. Nah sekarang kita akan ke teknikal untuk saham-saham yang ditanya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi nanti kita akan undang lagi Mas Pata untuk edukasi lagi ya. Nah kita akan jawab pertanyaan mengenai saham-saham. Ini ada juga nanya, sebenarnya Petro tadi kita udah bahas. Oke, kita akan jawab Indah Kiat gimana? Kira-kira technical chartnya untuk Indah Kiat.
Sorry. Saham indeks INKP. Oh, INKP. Iya. Wow. Ada yang nanya INKP. Iya. Alright, siap. Nah, untuk INKP sendiri di BB-nya kita matiin dulu. Oh, kalau ini kita pindahkan. Kita jangan pakai trading view yang ini. Kita pakai yang ini aja. Sebentar. Oke, INKP. INKP. Oke, untuk INKP sendiri kalau kita lihat di sini sebenarnya dia udah udah runningnya cukup tinggi ya. Bener. INKP ya. Benar. Itu yang pertama. Terus, wah ini Fibonacci-nya agak sedikit panjang. Berarti dia gerakannya akan lebih panjang. Sebentar. In Fibonacci yang jangka panjang ini kalau kita lihat dari bulan lalu ya, dari 3 Oktober ya, 3 Oktober 2024 tahun lalu, 3 Oktober tahun lalu. Jadi semakin panjang Fibonacci, Bapak Ibu dan teman-teman semua, itu akan semakin panjang juga untuk pergerakannya. Jadi semakin lama. Kalau kita lihat secara Fibonacci panjangnya, memang dia udah kena di Fibonacci 78,6%. Seperti itu. Stokastiknya dia udah ngasih signal sebenarnya. Jadi ini akan mulai penggabungan rumus nih. Stokastiknya bisa dibilang ini udah oke nih. Ini udah golden cross ya. Golden cross tipis, kecil banget gitu. Dan dia Fibonacci-nya juga udah menembus di atas 61,8%. Jadi buat Bapak Ibu semua, based on pengalaman saya gitu ya. Jadi harus di disclaimer ya, based on pengalaman saya. Jadi saya itu belajar analisa itu otodidak. Jadi uang belajarnya keluarnya tuh banyak gitu ya. Itu belajar di YouTube, saya kayak nggak cocok kayak gitu. Akhirnya ngulik-ngulik sendiri. Nah, Fibonacci mungkin secara teoretikal itu kita ngomongin golden ratio, itu ada golden ratio-nya di 0,618. Itu ada bilangnya Fibonacci, Fibohoki gitu ya. Karena angka 168 gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini Fibonacci 61,8% atau 0,618-nya itu sudah ditembus. Berarti dia sangat potensially untuk menuju ke Fibonacci 100%-nya. Itu based on pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang dia tertahan di 78,6. 78,6 ini kenapa saya pakai? Karena biasanya 78,6 ini suka menjadi semacam kerikil nih. Suka dia nahan nih di sana. Nah, jadi itu yang pertama untuk INKP. Jadi dia memang tertahan, tapi potensial ke 9.000-nya memang masih ada karena dia sudah menembus Fibonacci 78,6%. Ini untuk jangka lumayan panjang karena kita tarik Fibonacci-nya dari Oktober tahun lalu seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk yang Fibonacci jangka pendeknya, di sini saya hapus dulu. Kita hapus juga Fibonacci yang panjangnya tadi di 9.000 ya. Untuk Fibonacci jangka pendeknya di sini kita buatkan, nah, dia udah kena di 200%. 200% ini adalah salah satu Fibonacci yang cukup kuat in my opinions. Jadi ini memang akan ada sedikit tekanan nih untuk si INKP itu sendiri. Tapi saya coba iseng mau ngecek dulu untuk ininya ya, untuk broker summary-nya ya INKP. Karena tetap kita harus cek INKP sendiri sebentar. Memang yang di view saya tidak show ya untuk broker summary-nya karena saya menggunakan ini lain. Untuk INKP sendiri 1 minggu ini sih udah di peak akumulasi ya dengan salah satu broker asing juga sih yang ngumpulin di sini. Oh, di harga 7.000. Average-nya 7.000 ya? Iya, average-nya di 7.000. Kalau 2 minggu ke belakang di 7.200. Tapi 1 minggu ke belakang ini di harga 7.700. Oke, kita balik lagi ke ininya. INKP di sini. Berarti 7.700 ya. Mereka rata-rata di sini 7.700. Tunggu throwback dulu kali ya? Iya, kalau ini menurut saya kayaknya bisa kita agak sedikit menawar nih bagi Bapak Ibu yang ingin entry 76 ya, biasanya. Biasa sekitar 76 77 deh diskon yang terdekat tuh sekitar segitu kalau nggak salah ya. Betul sih, betul banget. Tadi saya cek rata-rata mereka di 75 sampai 77. Mungkin kalau nyentuh segitu nitip sendal nih, siapa tahu bisa turun lagi nggak ya? Itu
Itu dia. Kalau kita lihat di sini kan 75 sampai 77 ya. Kita bikin 75 sampai 77 plus 75-nya juga ada Fibonacci 161,8 which is ini Fibonacci golden ratio. Iya. Jadi buat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang tertarik membeli NKP, kita coba sedikit nawar ya ke 7.575 sampai dengan 7.700 di situ dulu deh. Kita coba nawar di harga average broker-broker di Masuk. 1 minggu ke belakang. Oh. Ini dia ada nanya katanya si Pak Dwi, apa katanya udah oversold di stokastik, nggak turun-turun. Oversold itu udah turun, overbought kali maksudnya. Overbought kali ya. Iya, overbought di stokastik nggak turun-turun, gimana menyikapinya? Mau beli udah ketinggian. Oke. Iya. Di overbought ya. Memang kalau sudah di overbought gini, ketika ada saham-saham modelan seperti ini, ya, jadi sudah naik ya, to the moon banget, maka indicators ini agak sulit ya. Ini MA kita lihat tadi ya, MA contohnya MA 10. Jadi saya pakai triple ya, 10, 20, 50 ini udah di bawahnya semua. Terus stokastiknya pun ini juga sudah di area overbuy semua atau jenuh beli kalau kita bilangnya gitu kan. Tapi dia masih naik terus, maka kita menggunakan cara analisis yang berbeda, tidak hanya ngomongin tentang indicators lagi, kita akan ngomongin tentang fase dari suatu saham. Fase ini dibagi 3 buat Bapak Ibu semua. Jadi ada yang namanya fase akumulasi, fase distribusi, akumulasi, partisipasi publik, and then masuk ke distribusi. Seperti itu. Nah, kita lihat kira-kira saham, contoh ini adalah yang kita lagi bahas, INKP. INKP ini dalam 1 minggu ke belakang, 1 bulan ke belakang, itu kondisinya apa? Apakah sedang diakumulasi, partisipasi publik, atau masuk dalam kondisi distribusi. Nah, kalau kita lihat memang INKP masih dalam 1 minggu ke belakang ini masih dalam kondisi akumulasi seperti itu. Masih banyak yang beliin dan yang belinya rata-rata asing nih tadi kalau saya cek. Terus secara kita ngomongin juga support and resistance-nya seperti itu. Support and resistance-nya pun ternyata secara Fibonacci dia kemarin tertahan di harga 8.050-nya seperti itu. Jadi kalau ada kondisi seperti ini memang lebih baik. Oh, ternyata ada gap-nya loh, Ci. Di sini ya ternyata. Kalau saya lihat nih ada gap-nya juga dia di bawahnya nih ya, di harga 7525. Jadi kalau ada seperti ini lebih baik ya kita buy on weakness gitu. Kita jangan maksain terlalu berasa gerusu lah bahasanya, terlalu buru-buru seperti itu. Lebih baik nggak apa-apa deh ketinggalan kereta gitu ya, dibanding kita ada potensial loss yang lebih dalam lagi seperti itu. Oke. Terus ini juga banyak yang nanyain saham. Oh, ini ada kelanjutannya. Mana ya? Cara tarik Fibonya kenapa dari tengah kena? Tadi bukan dari bawah, Pak. Oke. Alright. Kenapa kita nariknya dari atas ke bawah kali ya, bukan dari bawah ke atas? Katanya dari tengah katanya. Kenapa dari tengah ke atas? Oh, dari sini. Iya. Alright. Oke. Nah, jadi untuk tarikan Fibonacci, mungkin juga Bapak Ibu, teman-teman semua kemarin ikut kelasnya, ikut seminarnya waktu itu sama Mas Ilham. Waktu itu beliau menjelaskan tentang Fibonacci dan kenapa dari titik mana sampai titik mana itu untuk cara penarikan Fibonacci. Jadi saya coba review sedikit untuk Fibonacci sendiri. Jadi Fibonacci itu kita menarik dari yang namanya swing low sama swing high. Kita harus tahu swing low itu ada contohnya dia ada penurunan seperti ini. Ini swing high ya. Ini ayunan atas. Penurunan seperti ini. Terus dia ada seperti ini. Ini disebut dengan swing low dan juga swing high. Jadi itu harus kita tahu dulu. Apakah dia harus selalu di paling ke sebelah kiri? Enggak. Yang harus kita lihat adalah di harga terakhir itu di mana. Let's say kalau INKP adalah di sini. Mau kita narik di bagian sini Fibonacci-nya misalnya, itu juga nggak apa-apa. Yang penting kita harus tariknya dari tarikannya itu pokoknya antara swing low dan juga swing high. Kalau kita mau tahu misalnya target penurunan dia sampai di mana, ya berarti kita tarikannya itu dari bawah ke atas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman, nih INKP nih kita mau lihat nih kira-kira dia mau turun sampai mana, kita bisa narik dia dari bawah sampai atas. Cuman so far ternyata ini kan INKP-nya belum turun nih, belum ada penurunan. Dia belum bikin yang namanya swing high seperti itu ya. So kita belum bisa narik nih. Yang kita bisa tarik adalah melihat target dari si INKP itu sendiri, which is yang sudah ada di sini adalah swing high
dan ini ada swing low. That's why saya ngambil dari tengah seperti itu. Mau sebenarnya ngambil dari sini pun nggak apa-apa sebenarnya ya. Cuman saya lebih tertarik ngambilnya itu yang dalam kondisi tidak terlalu kondisi major trendnya ya, itu nggak lagi naik banget atau nggak lagi turun banget. Karena kalau kita ngomongin major trend, ini kurang lebih kondisi major trendnya yang sekarang, yang tarikan tadi itu seperti ini. Jadi kondisinya masih naik dan turun seperti itu. That's why saya nariknya dari swing high dari sini sampai dengan swing low di sini. Dan itu ngambilnya dari titik tertinggi ya Bapak Ibu ya. Nah, titik tertingginya di sini dan ini titik terendahnya ada di sini seperti itu. Kita bisa pakai deh tadi kan. Oh, ternyata dia udah kena di Fibonacci 200%. Fibonacci bawahnya adalah di 161,8. Maka ini bisa kita jadiin acuan nih. Oh, kalau dia ada turun, potensi penurunannya ke Fibonacci 161,8% kayak gitu. Oke. Kenapa tidak tarik bawahnya dari downtrend yang bulan Maret, Pak? Bulan Maret. Oh, sini ya. Terlalu ini gak sih? Terlalu panjang ya? Kadang kan kita mau cari kan dalam waktu dekat ini kan. Kita mau, misalnya kita harga berapa kita bisa buyback. Kalau terlalu panjang takutnya kurang akurat gak sih? Betul banget cerita. Dan juga Bapak Ibu semua. Jadi kenapa saya ngambilnya, saya nggak ngambil yang di sini. Nah, sebenarnya tadi di awal udah kita bahas nih. Semakin panjang kita tarikan Fibonacci, jaraknya gitu kan. Karena sekarang itu di bulan Agustus. Kalau kita ngambil di bulan, kenapa saya ngambil di bulan Juni? Karena Juni ke Agustus itu pendek. Jadi kita melihat titik entry yang ada kemungkinannya lebih kena nih, seperti itu. Kalau kita ngambil dari bulan Maret, let's say, bisa aja nih kita tarik dari downtrend yang Maret. Dari berarti bulan Februari nih ya, bulan Februari sini kita bisa ngambil dari sini, itu pun nggak ada salahnya untuk ngambil di sana. Tapi potensi untuk kenanya itu lebih panjang lagi targetnya, gitu. Semakin panjang kita tarik, semakin panjang juga dia bisa kena Fibonacci-nya, gitu. Jadi takutnya ternyata nih misalnya dia cuma pullback-nya atau throwback-nya cuma sampai 75, 76 deh. Nah, itu kan target di sana kita beli kan 74 ya. Takutnya nggak nyampe. Akhirnya nggak kebeli gitu. Itu. Nah, itu. Nah, emang kalau kayak gini mesti dipraktek, dicoba-coba baru lebih berasa. Oh, ternyata, oh iya, tarik kepanjangan nggak nyentuh-nyentuh. Akhirnya saham itu malah lari ke atas. Nggak kebeli. Jadi, mungkin itu pakainya. Biasa aku lebih pendek untuk kayak pengen belinya tuh biar lebih kelihatan aja gitu loh. Bener. Supaya lebih kelihatan, betul, lebih jelas, terus juga potensi kenanya tuh lebih gede gitu. Iya, mungkin bukannya berarti kalau tarik panjang nggak bakalan kena. Bisa aja kena kalau market tiba-tiba ada koreksi dalam, itu bisa kena. Tapi dalam keadaan normal itu untuk barang yang lagi uptrend kayak gini dengan volume yang begitu besar, terus candle hijaunya juga lagi banyak nih ya, kayaknya lagi ada yang naikin nih kelihatannya, takutnya nggak nyampe gitu. Mendingan kita ambil yang lebih make sense lah, kita mungkin bilang gitu ya. Oke, ini sebenarnya masih banyak yang nanya, tapi aku izin ke technical chart dulu ya, sebelum nanti teman-teman kalau mau buka rekening sama Mas Fata di RHB, kalian boleh visit langsung ke Instagramnya RHB ya. Di sana ada linknya ya Mas ya, untuk teman-teman yang terbuka untuk buka rekening, untuk belajar lagi sama Mas Fata, bisa ke RHB Sekuritas. Aku izin masuk ke technical chartnya IIE. Aduh, kemana ya kok? Gak ada sih, bentar ya. Kita akan sebenarnya masih banyak banget pertanyaannya, tapi ternyata belum semuanya bisa kejawab. Aduh, ternyata aku belum siapin PowerPoint-nya. Oke, sebentar. Yang tiap pagi keluarin rekomendasi itu kamu atau temen yang satu lagi sih Mas? Apa dua-duanya? Kalau yang morning stock picks kita tuh seling-selingan, Cik. Oh, jadi ganti-gantian. Iya, hari ini saya misalnya, besok Mas Ilham, besok saya lagi, besoknya Mas Ilham lagi, kayak gitu. Oh, tapi formatnya sih mirip, maksudnya sama ya formatnya. Jadi
kita nggak bisa ngerasain oh ini siapa yang lagi bikin gitu loh. Oh iya bener-bener. Hebat juga loh. Paling yang ngebedain cuma nama di bawahnya doang. Oh oke. Jadi kita lihat dari nama bawahnya ya. Oke. Ya, betul. Oke teman-teman, kayak biasa disclaimer on. IHSG kalau bullish nanti kira-kira bagaimana. Jadi kalau IHSG bullish rebound dari support FR 23,6 di 7460 akan tes last high di 7680. Jika break di 7680 maka IHSG itu berpotensi rally menuju 7920. Indikator parabolik SAR sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Ini untuk IHSG kalau bullish. Nah, kalau bearish, dia rebound tapi gagal break last high di 7680, maka break low di 7448 akan membuka potensi membentuk double top menuju 7230. Indikator MACD sudah mengkonfirmasi sinyal jual. Dan untuk rotasi sektornya, kalau yang improving, yang naik adalah IDX Industry. Ini lagi di tengah-tengah sih sama IDX Cyclical. Dan yang dari masuk leading ada IDX Basic, IDX Infra, IDX Trans, Energi, dan Health. IDX Tech-nya ada di weakening, dan yang lagging itu ada IDX Finance, non-cyclical, sama property. Dan kalau yang daily-nya ada IDX cyclical, property, non-cyclical, sama finance. Yang masuk dari lagging langsung ke leading ini ada IDX industry, kemudian ada IDX tech yang agak kehilangan momentum nih kelihatan, sama IDX basic ini masih ada di leading ya. IDX infra-nya juga dari leading dia turun ke weakening. Yang lagging ada IDX trans, health, dan energi. Nah kalau yang di basic ini yang weekly ada, aku biasa suka beli di improving Mas Fatan. Oh di improving sih. Iya, lebih nggak terlalu lama. Ini ada aman. Bener. Iya ada aman, ada inco, dan yang improving ini tapi surprisingly kenapa MBMA dari improving malah pindah ke leading ya? Ke leading ya? Iya, ini ada MBMA yang ke leading, ada Barito, ada Keras, ada Archie. Kemudian ada PSAB, ada DKFT. Ini kalian kayaknya emas-emasan ada di sini nih. Tapi yang dari yang leading turun itu ada NICL sama Antam. Mungkin Antam itu karena nggak berhasil masuk ke MSCI nih. Iya, jadi dia langsung kehilangan momentum, turun ke weakening. Nah, yang lagging ini ternyata banyak banget ya. Ada ESA, ada NCKL, ada INKP, ISSP, ada DAS. Kemudian ini ada apa lagi nih, baik banget ya. TPIA, TINS, dan masih banyak lagi deh. Pokoknya ini banyak banget yang kebayang tech ya di weekly yang ada di improving ini banyak banget. PTSN, ini banyak saham kecil-kecil nih, ada Diva, yang IRSX nih yang menarik dari improving langsung loncat ke leading. Tapi belinya susah banget IRSX ini. Gak dapet sih. Ya kan gak dapet kan. Iya. Tapi aku hoki kemarin hari Rabu ya, aku ngantri kan tiap hari tuh ngantri. Sekalinya dikasih tuh cuman hari Rabu doang. Habis itu besokannya suspend, Jumatnya buka lagi, arah lagi. Udah nggak dapat lagi. Berarti udah masuk sih IRSX. Kebetulan hoki aja dapat keguyur. Tapi Cenko yang nggak dapat sampai hari ini. Cuma dapat 100 lot. Benar-benar Cenko susah sih saya. Susah banget, nggak ada lagi. Padahal lagi ini tuh. Lagi bagus. Nah, yang leading ini tadi IRSX sama IFAS ya nih, Tefas ya, UVCR. Kemudian yang weakening ada Cyber, ada Wi-Fi, NFCX, DCI. Kemudian yang lagging ada Kren, Elite, MCAS, DMMX, MPIX ya nih. Oke, dan untuk yang saham yang menarik, PGO buat minggu depan boleh masuk dipantau-pantau. PGO ini koreksi tapi dia bertahan di support FR 50% di 1560. Kenaikan berlanjut akan tes last high di 1855. Jika break level tersebut, maka potensi rally menuju target 2190. Minervini trend score-nya udah 7 dari 8. Dan rekomendasi teknikal bisa adalah buy area bisa 168 hingga
hingga 15.8, target 1 17.10, target 2.18, stop lossnya di 15.60. MACD tapi masih negatif, parabolic area juga masih negatif. Kemudian ada Java ini koreksi dan bertahan di support FR 50% di 15.8. Bertahan di level tersebut, maka Java berpotensi rebound menuju last side di 17.45. Break level tersebut berpotensi untuk Java rally menuju target cup with handle di 21.50. Rekomendasi teknikal untuk Java adalah buy area di 16.35 hingga 15.40, target 1.16.7, target 2.17.5, stop lossnya 15.20. Sama, ini MACD sama parabolic area juga masih negatif. Kemudian ada Petro ini rebound dari support down channel di FR 50% di 3480. Kenaikan akan tes resistance down channel di 3790. Break level tersebut potensi rally menuju resistance down channel di 4150. Rekomendasi teknikal untuk Petro adalah buy area 3860 hingga 3640, target 13950, target 24150 dan stop lossnya di 36. Ini ada Wi-Fi ini koreksi dan bertahan di support down channel dan FR 61,8 di 2450 dan bertahan di level tersebut, maka potensi untuk Wi-Fi rebound menuju target 28 dan last high di 3030 lalu 3200. Mini trend score-nya juga 7 dari 8 dan rekomendasi teknikal buy area bisa di 2640 hingga 2480, target 127, target 2480, stop loss-nya 2460. Kemudian ada Pani ini rebound dari support down uptrend line di 15.500, break resistance di 16.600, maka Pani akan kembali rally dengan target symmetrical triangle 18.500. Saat ini Pani berada di Kijun-sen dan Kumo. Rekomendasi teknikal buy area di 16.3 hingga 15.3, target 1.16.6, target 2.17.5, stop lossnya 15.200. Mana ada Smil ini break dan bertahan di atas resisten 278. Potensi rally lanjutan menuju target rounding bottom. Patternnya rounding bottom pattern di 462. Saat ini Smil udah berada di Tenkan-sen dan Kijun-sen, tapi masih di Kumo. Jadi rekomendasi technical buy. Nah, buy area bisa di 355 hingga 335, target 1 365, target 2 380, stop lossnya 332. Nah, itu chart yang potensi menarik untuk kita pantau minggu depan. Nah, mungkin sebelum closing nih, untuk Mas Fatah boleh sampaikan kira-kira apa Mas Fatah mau kasih chart yang menarik atau mau kasih closing statement? Gitu. Aduh, sebenarnya saya bingung lagi nih mau kasih yang mana ya. Sebenarnya tadi saya ada beberapa hal yang setuju ya Ci ya dengan beberapa tadi stock pick ya. Actually semuanya itu menarik gitu ya. Iya. Terus saya juga cukup mantau juga, tadi ada Pekeo, ada WGV, ada Petro gitu kan. Terus kalau di awal-awal tadi saya ada bahas BKSL gitu. Ini kita sedikit bahas tentang BKSL kali ya, sedikit aja. Iya, sedikit mungkin ini juga tips dari Mas Fatah untuk minggu depan. Sebelum dia kasih closing statement, dia kasih ini nih, kira-kira yang udah masuk kekeran dia apa ini? Waduh, kalau kekeran ini aja sih, based on tetap ya, based on technical wise. Benar. Berdasarkan data gitu ya, data yang ada gitu. Based on data yang ada. Sebenarnya kalau BKSL ini cukup menarik, kenapa? Karena satu dia lagi sideways ya. Kita ngomongin sideways, ini sideways di sini. Sideways-nya cukup di sini seperti itu. Terus juga stokastiknya sudah menunjukkan tanda-tanda mau potentially golden cross ya. Gitu. Terus juga ini untuk 4 hour-nya ya. Jadi sekarang sesi 1 kemarin di hari Jumat naiknya cukup lumayan. Terus juga sesi 2-nya juga ternyata closing-nya saya kira mau di closing under 160, ternyata tetap di akhir ya, di akhir menit dia tetap di 162. Terus saya coba cek Broksum-nya juga cukup menarik sih. Sebentar, coba Broksum-nya itu IF lagi. Oh, IF lagi. Iya, aku tuh kadang-kadang nggak sukanya daripada PKSL ini volatilitasnya tuh nggak jelas gitu. Market naik dia mau turun, dia turunnya big book gitu ya. Nanti kalau dia mau naik, dia juga naik aja, nggak agak
Mungkin kalau pakai chart dia sangat nurut juga mungkin ya. Tapi kalau kita pakai mata nih kadang-kadang suka ketipu nih. Pagi naik 172, sore bisa ditutup bisa digebuk sampai 153 nih. Aduh, pusing sih kalau ngeliatnya. Betul lagi sih, kalau pengalaman juga nih saya waktu sempat turun nih kan, yang pas turunnya sampai 108 kalau nggak salah ya. Bener. Wah ini dikduknya berasa banget sih akhirnya, meskipun pada saat itu karena ngelihat di sini ada golden cross ya waktu itu, ya udahlah kita coba taruh sendal lah tadi kalau bahasanya sih ya. Iya. Kita taruh sendal dulu, ternyata sandalnya dari Swallow kayak jadi apa nih? 108 sampai 162 gitu kan. Iya. Coba kan mungkin kita bisa cek juga. Boleh. Ini ya di area 150 ya, 150 ini area bawahnya supportnya. Karena di sini saya suka bilangnya ini adalah teori black box gitu. Jadi sebenarnya box sideways. Atasnya selagi atasnya belum ditembus. Nah ini kemarin kita coba aja di 150-an lah. Ini bisa ini. Karena udah mulai ada golden cross juga gitu. MA-nya juga ya udah di atas malah MA-nya. Baru rebound nih kemarin malah. Baru rebound dari MA-nya. Mungkin ya ini sih BKSL sih ya yang kita bisa lah. BKSL daily tapi sudah cross. Oh ya daily-nya ya. Dailynya dead cross, jadi ya mungkin bisa ada penurunan dulu sedikit ke bawah, kita bisa antri ya kayak gitu. Kalau ini kita bisa di watchlist lah, bisa di wait and see lah untuk BKSL ini. Disclaimer on. Disclaimer on. Pokoknya belinya BKSL sebenarnya gampang sih, belinya pas merah dalam itu best buy. Iya jarang banget aku cut loss kalau belinya lagi merah. Tapi kalau beli lagi hijau, kalau kelihatannya kayak lagi naik, itu malah ntar aku bilang kan tiba-tiba dia mau turun, dia turun aja gitu tanpa ada alasan yang jelas gitu, tanpa ada berita, dan nggak turun dikit gitu. Kayak market kemarin yang hari apa ya bisa 8% sendiri gitu, padahal yang lain adem-adem. Nah itu. Iya bener. Iya, ngomong soal Pandora box itu bisa dibilang kayak Pandora box. Sebenarnya ada satu saham lagi yang kayak mau breakout box ya. Kita agak overlapping dikit, nggak apa-apa nih ya jauh dari jamnya. Itu Wirge deh mas. Oh iya bener. Itu juga Pandora box kan, kayak mau breakout box tapi belum kelar atau belum pasti gitu. Gagal terus dia mau nembusnya ya sih ya. Iya. Bener. Iya gak sih, ini kita bilangnya, aku suka teman-teman aku bilang ini Pandora box ya, antara gimana ya, kalau berhasil dia break itu jauh, tapi kalau nggak berhasil ya udah gitu loh. Tapi seringkali barang-barang begini sangat menarik gitu. Waduh, ada di komen, ada di chat, ada yang gini sih. Waduh, WRG dibahas supirnya ugal-ugalan katanya. Tapi ini ugal-ugalan kemarin itu karena kayaknya si ownernya itu lagi jualan deh. Memang kayaknya mau ganti, ada potensi, tapi disclaimer on ya teman-teman. Ini belum tentu benar karena kita kan namanya rumor, market itu kan selalu buy on rumor tapi sell on news begitu. Berita itu udah terjadi malah kita udah ya udah gitu, mau apa lagi. Tapi ini yang menarik kalau ada potensi perpindahan owner. Nah, emang kalau makanya bentuknya kayak Pandora box, nih boxnya kayak mau naik tapi kayak belum selesai gitu. Atau gimana. Iya, betul. Nah itu, jadi tapi kita patokan sama technical chart aja karena kita kan nggak tahu berita sesungguhnya atau rumor yang berjalan. Selama chart itu masih valid ya udah kita pegang, tapi kalau ternyata dia gagal ya udah kita stop loss. Nah kalau dari chartnya ini gimana menurut kamu? Kalau WRG sendiri dari chartnya emang satu ini masih konsolidasi ya sih, bener ya? Bener, lagi masih konsolidasi sih. Iya, kayak orang lagi nego gitu gak sih? Kalau aku tuh membayangkannya nih kayak lagi nego nih. Nah negonya kalau sukses ya terbang, kalau gagal ya udah pulang kampung. Ya udah gitu kan. Iya. Ini juga cek Broksumnya sebenarnya ya dari 4 hari ini ya biasa-biasa aja sih ya, dari seminggu ini ya, dari tanggal 4 sampai 8 nggak ada yang something good yang gimana gitu. Ya ini biasanya ya masih konsolidasi dulu lah ya teman-teman semua. Iya benar-benar. Konsolidasi dulu nih, kita melihat juga box yang atas kan ditembus atau balik lagi ke bawah. Benar.
Iya, ini Pandora box emang ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau boxnya kebuka, mantep. Kalau boxnya nggak kebuka, ya udah begini aja. Atau risk kita adalah dia ternyata gagal. Jadi kalau misalnya gagal itu berarti angkanya di 100 ya? Yap, kalau gagal berarti round 100 betul, di 100. Iya, tapi ya. Nah itu. Ya kita tinggal tunggu aja perkembangan lebih lanjut. Apakah ini akan jadi wifi? Yang dulu kan wifi juga lama banget, konsolnya lama banget, ternyata terjadi perubahan kepemilikan. Nah, apakah ini juga akan sukses? Kita nggak tahu. Kita hanya bisa follow the chart, follow the data. Apa yang ada itu yang kita bisa pakai, itu doang. Oke. Nah, buat teman-teman jangan lupa kalau buka rekening cek di Instagramnya RHB Sekuritas Indonesia. Di sana ada link tree-nya, nanti tinggal atau bisa chat juga di sana, ada adminnya gitu. Oke. Nah, terus mau follow Mas Fata itu ada Instagramnya lah palah. Gampang kan ingetnya. Oke. Mungkin ada closing statement Mas. Alright, siap Ci. Sudah tak terasa ya Ci ya, kita hampir 1 jam 50 menit. Makanya, ya, 2 jam gitu, emang ya. Seru banget nih. Seru banget, gak terasa. Terus juga tadi saya juga cek antusiasmenya, pertanyaannya banyak banget, bagus banget. Terus rame juga tadi, hampir 300 kalau tidak salah. Iya, di YouTube juga rame. Ya, syukurlah kalau gitu. Berarti banyak dari Bapak Ibu semua, teman-teman yang join di sini. Tak terasa kita udah 1 jam 50 menit. Terima kasih banyak atas antusiasmenya dan semua pertanyaannya. Actually kalau ada waktu lebih panjang lagi kita bisa hampir jawab semuanya, mungkin ke Deci ya. Bahas saham-saham yang menarik juga. Boleh. Seperti itu. Terus juga sebagai pengingat, disclaimer on untuk semua, tadi ada trading plan, terus juga informasi-informasi, rumor dan yang lain-lainnya, itu semua strategi segala macam, disclaimer on. Tetap kita harus balik lagi, sesuaikan lagi dengan profil resiko masing-masing, strategi masing-masing. Jangan FOMO, tapi tetap harus fokus based on data, seperti itu. Benar. Dan terakhir juga mungkin kalau dari saya, tadi kita sempat ngomong stock picks pagi-pagi ya Ci ya. Yang mau nonton morning stock picks dari RHB Sekuritas di jam 8.30 kalau mau join. So that's all from me. Semoga informasi hari ini bisa menjadi tambahan insight buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang ingin trading ataupun investasi. Sampai jumpa lagi di sesi lainnya mungkin nanti ya. Iya, nanti kita undang lagi ya, karena nih animonya cukup bagus ya Mas. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar sama-sama gitu loh. Alright, ya Ci, dan semoga hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Plus semoga portofolio kita tetap hijau royo. Amin. Amin. So have a nice day. Thank you all. Oke, thank you Mas Fata dan RHB Sekuritas untuk supportnya untuk acara edukasi kita hari ini. Semoga sukses dan happy cuan terus. Oke, ya udah gitu dulu ya. Thank you ya semua. Thank you. Happy weekend. Bye all. Happy weekend all. Thank you. Thank you ya Cirita ya. Iya, makasih ya. Kasih.